قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Mukhtaramin wal Mukhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doa minal ahwalil muqtahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ضايع وصيئا الغرامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضايع وصيئا الغرامي إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Mukhtaramin wal Mukhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa. Dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang, kemudian dia berdoa, itu setara doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya, karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis
Seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas, duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi, itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insyaallah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis, Bu ya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat. Tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istrinya. Betul, Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati. Karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri, sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya. Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh,
maka masuklah ke jalur itu pasti dijatuhkan. Saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya pasti hidupnya berkah. Iya. Makanya. Betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah, karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah, itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum, kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram. Insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qol, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mapecak nareko nadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki tahu kasih ini sitongan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin. Angka istilah atau motot riolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis.
Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh, saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2? Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut 2? Ini pesan untuk kita. Bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid. Dari sujud ke sujud. Dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan. Baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita, biasa mengatakan kita nanti singgah makan di mana. Biasa begitu. Mau ke Makassar, Roki Matu Lepamandre. Mestinya kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidrap, kemudian meninggal. Itu malaikat Allah cuma tanya itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya naruyasa sampai tepat tuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada 2 waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajangan na rekode pemusambung ni sholat berikutnya. Semua. Sholat tarawih terakhir di sujud terakhir. Niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal, maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas. Karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah kadami ki joka tempat makan ki roki matu le pamandre. Karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia, kenapa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampajangnya diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja buci lampa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama.
Tidak boleh sama. Ketika dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya, dia sujudkan di hadapan Allah, memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian. Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian, kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang waliullah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang. Sebenarnya jabatannya kita apa saja. Kepala desa, mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid jam tindro. Iya, Pak Camat, iya. Begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu tuh sampajangnya ribet tumak beresa letak. 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi setengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu, karena bapak-bapak itu jarang mak gosip, jarang. Iya, yang banyak mak gosip itu perempuan, karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya, itu mulut tertutup. Kaum Adam, tidak ngomel, tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa, mulut terbuka. Magalak manrena, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaisa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini, dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya, dia sudah bisa lihat. Hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya. Dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan tanpa menggerakkan kepalanya, dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anak baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan.
Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan deh malam pan makan deh malam cangkiri, pergi deh makan walinu dia nak deh 5-6 menit dipakon. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita. Karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang kaguluang, aja nama itu menrek. Iya. Kalau perempuan setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia manfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern. Sudah masuk ke kamar. Karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat. Bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang itu pun sudut. Sedikit sekali laki-laki. Itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Kita jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na mo lakay ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang 1 menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis. Itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya itu. Apalagi yang suka matitok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Nih. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar, padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak, di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Ini. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib, baca 7 kali. Supaya keluarga, harta, dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta, dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang.
Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'mu ya Allah. Aku titip diriku kepadamu. Wa mali dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli dan seluruh keluargaku ya Allah. Aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami kita tidak bisa. Anak-anak kita mau jaga tidak bisa. Harta kita susah kita jaga. Tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat, harta perbaiki zakatnya. Sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua di suami tak? Bu, sholat semua di suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah, supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah, ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yolo nih kok, kalah gitu." Ya, nah, ini kunci. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan asak tunduk tamu. Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ilah arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang. Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah." Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya ko deno lau ko masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan.
Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tanya galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi. Dia nagaga buruk kepala buhangnya dia nasogi. Kan gitu. Ya kau makan dapat doang apa sogi, itu dia naga ustaz dia nasogi. Dia naga ustaz ma motor maka pelak lutu mana nih ustaz ya. Pak di semana pak doang nasogiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa, Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kamu itu. Iya, bukan doa. Seandainya doa kan Ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual lulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya itu yang bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Bukan kepada siapa yang bekerja. Tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat. Supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi penyaman adeta sempajang. Pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang. Sholat kepada Allah. Karena Nabi yang minta. Uliranga umatku dalam keadaan senang. Ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki sholat. Anak-anak terbaik, rajin sholat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak sholat, Allah bilang dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepadaku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini kalau gini sih. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud? Apa doanya? Apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz sebelum bangun tahajud. Saya bilang Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan. Tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini. Kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian. Anak-anak keluarga adalah ujian. Itu titipan. Tidak ada yang kita miliki. Tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki. Makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan. Itu alisnya yang lurus. Jangan dikasih bengkok. Iya. Tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya. Iya karena itu hak pakai bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunnah duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok, kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas.
Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis. Baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sampah bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik satu turun satu. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari. Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah. Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak baku cocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya, mana rumahnya Pak Jaru? Belum berapa? Beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 kilometer dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini. Langsung dia bilang, OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang. Perempuan saja disatukan, insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah, diultimatum juga suaminya. Nah, itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa ku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Saya bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih, sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu istirahat maki sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Wah, begitu ya Bu. Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa Pak? Kalau di rumah, dari mana Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Banyak. Karena memang ada istri itu Pak. Kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita. Dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata Neki, dari mota pelulu laki toko popata. Denangkah.
Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia najam panggilin. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabali, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusat, betul na pakai sudah pelakena. Iya, mak bau perlu bali, mak bau sabun, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresa lelaki dan nalobe. Tamay kamara lelaki na tilma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya. Memang wanita begitu Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Buti sapisan nama saraga, buti beli bola nama saraga. Buti siban nama kantor nama saraga. Tapi mana itu nak pakai? Seragam itu 1 kali jadi pakai Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya bukan di sini. Nah, ada di sini Bu. Iya. Semua model pakaian ada, mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu Pak, belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai, padahal tidak pernah orang bilang, dia cuma yang dia bilang. Maka enggak Bu? Aja tasakan na wisang. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwane jago mak bote, namo dia nama gertak laku toh. Iya. Nah jago mau mak bote laku kok. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Deno ni cangkiri na deno ni pernah na jaji way palana kong katamun. Makai ga makun repa sigilingan ni alon na laki na kong katamun na di mo panakad. Uli makon laki na. Kaya mega bicaw mega na. Uli makon laki na. Di mo panapat makan. Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pamanang iala baju kosa ekomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, baban dulu nain. Nalatun yang kagulongin, natungko di salimu. Ini tidak boleh nih, ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. Memang kanjaan ren atas 10 bisa guna store. Miniman remano, miniman rebali, pelina kang imano, sampai bali, pelina kang bali, sampai mano, sampai kayu pada atas 10 bisa guna store. Yan ang kalakay makobu bacangin surah Yasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah.
Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditale, berarti Pak Dede, aku makan angka ditatare berarti amanah. Itu dua hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pang kami tu makun reto liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang. Iya. Karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar. Makanya dua kuncinya. Jangan sampai kita punya utang. Jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar. Kalau piutang kita menunggu orang membayarnya. Dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita. Aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kami. Pun. Ya kona wajah iya ruin renna. Maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro Bu. Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir. Di padang mahsyar. Tapi mau selamat, Bu. Masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki tilau dongang selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajaran nginran atau makin rang aja tapodan. Bali bulata macicil motor ini palepat. Kenapa Bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan yadkhulunal jannata salam? Oh, selamat masuk surga. Dia masuk sah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan.
Kita kadang bolak-balik, ditarik 100 didorong lagi masuk. Tarik 50 dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kau nggak tahu milau sumbang kada yang kayak goncingon radi koloni talah. Oke di maka laki aku nak campur dia deh. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas, ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar, tidak dibawa ke mahsyar. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren tahfizul Quran. Ada pondok-pondok pesantren. Ada madrasah-madrasah. Ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya. Tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ? Atau ada anak fakir miskin? Kalau mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ 1 bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan. Jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya. Dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal. Jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya. Namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang kata Nabi yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu 2 fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epur, angka amalak makau pigaw. Degagaw harap kecuali pamaseta. Talingak barakak na pungi amalak ko tapalapak ka puluko masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia. Bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sebab dia singaran atau sike. Iya, Pak namo tau sike cecatuy. Iya. Jangan kata masike Pak Dega, mati tau sike dia natar ditaw. Siko de bami. Salabat nikikiri galang itu. Iya. Mati tau seke atau loki buru runtu asana amboan seke pa biasa tayo tu buru buku-buku na din apa aja makan dati masike. Jangan kikir Pak. Orang dermawan. Apa kata Nabi? Yang bisa menutupi murka Allah
hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kung kataw magala masih sedekah mak bagi-bagi, pasti maka dia tahu kanja. Namo parema 10 tahu ko mak bagi-bagi tapi tahu kanja. Makanya kadang-kala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya, orang sholat jenazah Ustaz dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok. Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, lain juga pikirannya nih. Ini makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa dalam menerimanya pun tidak diterima, tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala, bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wah ada cak menjadi hari makan angka siatu. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya namanya ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 1 bulan, 1 kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di thariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari, rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter.
Tambah 7 tahun lagi berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu, Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini, Pak, penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak. Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan, sifat baiknya bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulangi, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanjak na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil. Tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kata. Kemudian kalau ia nak pamulang aku sifat-sifat nama kalian yang kami mati mana ke itu bisa diperiksa itu, Pak. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah, Pak, kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela, Bu. Lihat tuh lagi ulama mana. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten. Dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah. Hanya menyuap itu dibuka mulutnya. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua, Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kau dia tisang makundru tongan. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini, ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan ngidale nak tanya le namurus. Makanya ada orang itu makan kayak eskapator tangannya. Tidak ada jadi sini, Pak. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu adab. Itu ilmu hikmah, Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makanya tomat tapi pemali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le mala cara maku pamula na letu capak na yato na cidi tala. Agak tapala pari di bawah ngatita, kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bamur, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau enggak tahu taruh dendammu ke dalam natina masih jatuh matoh. Nah, iya. Coba aku iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapi si sumpung imat terus. Semua
Tidur juga begitu. Niaka memang imelo moto masam pajat tahajud. Siaga tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya. Supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia. Semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa. Dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang, kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian,
Karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas, duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi, itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insyaallah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis, Bu ya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat. Tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istri. Betul, Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati. Karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri, sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu, seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya.
Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, makalah masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Dan saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Iya. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah, karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah. Itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum, kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram, insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qala, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mah pecak nareko nadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki. Tahu kasih ini sitongan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin.
angka istilah atau motot riolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh, saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2? Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut 2? Ini pesan untuk kita. Bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid. Dari sujud ke sujud. Dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan. Baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita. Biasa mengatakan, kita nanti singgah makan di mana? Biasa begitu. Mau ke Makassar, Roki Matu Lepamandre. Mestinya, kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidrap, kemudian meninggal, itu malaikat Allah cuma tanya itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya naruyasa sampai tepat tuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada 2 waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajangin na rekode pemusambung ni solat berikutnya. Semua solat tarawih terakhir di sujud terakhir niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah kadami ki joka tempat makan ki roki matu lepamandre. Nah, karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia, kenapa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampajangnya diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja buci lampa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama.
Tidak boleh sama. Ketika dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya, dia sujudkan di hadapan Allah, memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian. Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian, kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang wali Allah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang. Sebenarnya jabatannya kita apa saja. Kepala desa, mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid jam tinro. Iya, Pak Camat, iya. Begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu sampajangnya ribat tumak beresa letak. 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi tengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu, karena bapak-bapak itu jarang mak gosip, jarang. Iya, yang banyak mak gosip itu perempuan, karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya itu mulut tertutup. Kaum Adam, tidak ngomel, tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa, mulut terbuka. Magalak manrena, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaisa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya, dia sudah bisa lihat, hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya, dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan tanpa menggerakkan kepalanya dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anaknya baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan.
Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri itu. Iya. Disuruh makan deh malam pandai, makan deh malam cangkiri, pakai deh makan walino, dia nak deh ya. 5-6 menit pakwan. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita. Karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang kaguluang, aja nama itu menrek. Iya. Kalau perempuan setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia manfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern. Sudah masuk ke kamar. Karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat. Bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang, itu pun sudut. Sedikit sekali laki-laki. Itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Kita jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na mo lakay ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang 1 menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis. Itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya itu. Apalagi yang suka matitok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Nih. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar, padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak, di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Ini. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib, baca 7 kali. Supaya keluarga, harta, dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta, dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang.
Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'mu ya Allah. Aku titip diriku kepadamu. Wa mali dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli dan seluruh keluargaku ya Allah. Aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami kita tidak bisa. Anak-anak kita mau jaga tidak bisa. Harta kita susah kita jaga. Tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat, harta perbaiki zakatnya. Sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua di suami tak? Bu, sholat semua di suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah, supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah, ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yo lo kok, kalah gitu." Ya, nah, ini kunci. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan asak tunduk tamu. Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ila arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah. Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang. Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah. Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya kau deno lau ku masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan.
Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tanya galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi. Dia nagaga buruk kepala buhangnya dia nasogi. Kan gitu. Ya ko maka dapat doang apa sogi itu dia nagaga ustaz dia nasogi. Dia nagaga ustaz mamotor maka pelak lutumanan ustaz. Pak di semana pak doang nasogiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa, Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kamu itu. Iya. Bukan doa. Seandainya doa kan Ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk Pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual lulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya dia bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi penyaman adeta sempajang, pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang salat kepada Allah. Karena Nabi yang minta, uliranga umatku dalam keadaan senang, ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki salat. Anak-anak terbaik, rajin salat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak salat, Allah bilang, dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepada aku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini, kalau gini sih. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya, baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud, apa doanya, apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz, sebelum bangun tahajud. Saya bilang, Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan, tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid, jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian, anak-anak keluarga adalah ujian, itu titipan. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki, makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan, itu alisnya yang lurus, jangan dikasih bengkok. Iya, tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya, iya karena itu hak pakai, bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunat duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok, kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas.
Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis. Baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sempak bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik satu turun satu. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan, la yakhillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari. Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah. Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak baku cocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya, mana rumahnya Pak Jaru? Belum berapa? Beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 kilometer dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini. Langsung dia bilang, OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang. Perempuan saja disatukan, insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah di ultimatum juga suaminya. Nah, itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa ku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Saya bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih, sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu istirahat makin sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Wah, begitu ya Bu? Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa Pak? Kalau di rumah, dari mana Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Banyak. Karena memang ada istri itu Pak. Kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita. Dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata Neki, dari mota paliulula kita kopopata. Dan engkau
Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia najam panggilin. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabali, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusat, betul na pesi depela kena. Iya. Mak bau perlu bali, mak bau sabu, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresa lelaki dan nalobe. Tamay kamera laki na tilma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya. Memang wanita begitu, Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Buti sapisan na masyarakat, buti beli bola na masyarakat. Buti siban na kantor masyarakat. Tapi mana itu na pakai? Seragam itu 1 kali jadi pakai, Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya, bukan di sini. Nggak ada di sini, Bu. Iya. Semua model pakaian ada, mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu, Pak. Belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai. Padahal tidak pernah orang bilang. Dia cuma yang dia bilang. Maka enggak, Bu? Iya, aja tasakan na wisang. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu. Selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwane jago mak bote. Namo dia nama gertak laku toh. Iya. Nah jago mau mak bote laku kok. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Deno ni cangkiri na deno ni penena na jaji way palana kong katamuna. Makai ga makun repa sigilingan ni alon na laki na kong katamuna di mo panakad. Uli makon laki na. Kada mega bicawa mega na. Uli makon laki na. Di mo panapat makan. Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati, Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pamanang iala baju kosa ikomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, baban dulu nain. Nalatun yang kagulongin, natoko di salimu. Ini tidak boleh nih, ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. May makanjaan rin ang tasa pulo misa guna store. Miniman remano, miniman rebali, pelina kang imano, sampai bali, pelina kang ibali, sampai mano, sampai kayu pada tasa pulo misa guna store. Yan ang kalakay makobu, bacangin surayasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah.
Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditale, berarti Pak Dede, aku makan angka ditatare berarti amanah. Itu dua hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pak kami itu tuh makun reto liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang. Iya. Karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar. Makanya dua kuncinya. Jangan sampai kita punya utang. Jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar. Kalau piutang kita menunggu orang membayarnya. Dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kami, pun ya kona wajah iya ruin renna, maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro Bu. Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir. Di pada mahsyar. Tapi mau selamat, masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki tilau dongang selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajaran nginran atau makin rang aja tapodan. Bali bulata macicil motor ini palepat. Kenapa Bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan yadkhulunal jannata salam? Oh, selamat masuk surga. Dia masuk sah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan.
Kita kadang bolak-balik, ditarik 100 didorong lagi masuk. Tarik 50 dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kau kata mila sumbang kada yang kayak goncing orang di koloni talah. Kopi di makan laki aku nak campur dia deh. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas. Ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar. Tidak dibawa ke mahsyar. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren tahfizul Quran. Ada pondok-pondok pesantren. Ada madrasah-madrasah. Ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya. Tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ? Atau ada anak fakir miskin? Kalau mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan. Jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya. Dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal. Jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya. Namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang kata Nabi yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sehat sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epun, angka amalak makau pigau. Degagau harap kecuali pamaseta. Talingak barakak nepungnya malakku tapalepak kak puluku masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia. Bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sebab dia singaran atau sike. Iya, Pak namo tau sike cecatuy. Iya. Dia nang katong masike, Pak dia mati tau sike dia na taritaw. Siko de bami. Salabat ni kikiri galang itu. Iya. Mati tau seke atau loki buru runtu asana ambo anu seke pa biasa tayo tu buru buku-buku na din apa aja makan dati masike. Jangan kikir, Pak. Orang dermawan, apa kata Nabi, yang bisa menutupi murka Allah
hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kung kataw magala masih dak mak bagi-bagi, pasti maka dia tahu kanja. Namo parema 10 tahu ko mak bagi-bagi tapi tahu kanja. Makanya kadang-kala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya, orang sholat jenazah Ustaz dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok. Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, oh, lain juga pikirannya ini. Makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa adalah yang menerimanya pun tidak diterima. Tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wah ada jam menjadi hari makan angka siatu. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya namanya ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 1 bulan, 1 kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di thariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari, rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter.
tambah 7 tahun lagi berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu, Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini, Pak, penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak. Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan, sifat baiknya bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulange, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanjak na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kata. Kemudian kalau ia nak pamulang aku sifat-sifat nama kalilian yang kami mati mana ke. Itu bisa diperiksa itu, Pak. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah, Pak, kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela, Bu. Maka lihat tuh lagi lu mata-mata. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten, dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah. Hanya menyuap itu dibuka mulutnya. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua, Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kau dia kisah makundru tongang. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan ngidalik nakutannya lena mursu. Makanya ada orang itu makan kayak eskapator tangannya. Tidak ada jadi sini, Pak. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu ada. Itu ilmu hikmah, Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makanya tomat tapi pemali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le mala cara maku pamula na letu capak na yato na cidi tala. Agah tapala pari ni bawa ngatita, kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bang, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau enggak tahu taruh dendammu ke dalam natina masih jatuh matoh. Nah, iya. Coba aku kue. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapi si sumpung imat terus. Semua
Tidur juga begitu. Niaka memang imelo moto masam pajat tahajud. Siaga tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya. Supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia. Semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين Hadratul Mukhtaramin wal Mukhtaramat Ikhwanu Fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa. Dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang, kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian,
Karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman, sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas, duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi, itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insyaallah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis Buya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat. Tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istri. Betul, Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati. Karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri, sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu, seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya.
Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, makalah masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Iya. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati, kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri, supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah, karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah. Itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum, kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram, insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qala, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mah pecak narekonadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki tahu kasih misi itu kan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin.
Angka istilah atau motot riolo istilah sampajat tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh, saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2? Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut 2? Ini pesan untuk kita bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud, dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan, baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita, biasa mengatakan kita nanti singgah makan di mana? Biasa begitu. Mau ke Makassar, Roki Matu Lepamandre. Mestinya kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidrap, kemudian meninggal, itu malaikat Allah cuma tanya itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya naruyasa sampai tepat tuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada 2 waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajangan na rekode pemusambung ni solat berikutnya. Semua solat tarawih terakhir di sujud terakhir niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah kadami ki joka tempat makan ki roki matu le pamandre. Karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia, kenapa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampai jangan diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan ditaja nggak cinampa wasampaja buci lampa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama.
Tidak boleh sama. Ketika dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya, dia sujudkan di hadapan Allah, memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian. Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu karena pengulangan, tapi ke pembagian. Tapi ketika pembagian, kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang waliullah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang, sebenarnya jabatannya kita apa saja, kepala desa, mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid Jamaah Tindro. Iya, Pak Camat, iya, begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu tuh sampajangnya ribet tumak beresa letak. 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi tengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu, karena bapak-bapak itu jarang mak gosip, jarang. Iya, yang banyak mak gosip itu perempuan, karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya, itu mulut tertutup. Kaum Adam, hendak ngomel, tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa, mulut terbuka. Magalak manrena, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaisa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini, dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya, dia sudah bisa lihat. Hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya. Dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan, tanpa menggerakkan kepalanya dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anaknya baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan.
Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan deh malam pandai, makan deh malam cangkiri, pergi deh makan walinu, dia nak ada ya 5-6 menit pakon. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita. Karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang kaguluang, aja nama itu menrek. Iya. Kalau perempuan setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia manfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern. Sudah masuk ke kamar. Karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Masya Allah. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat. Bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang itu pun suluk. Sedikit sekali laki-laki. Itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Kita jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na mo lakay ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang 1 menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis. Itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya itu. Apalagi yang suka matitok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Nih. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar. Padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak, di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib baca 7 kali supaya keluarga, harta dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang.
Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'mu ya Allah. Aku titip diriku kepadamu. Wa mali dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli dan seluruh keluargaku ya Allah. Aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami kita tidak bisa. Anak-anak kita mau jaga tidak bisa. Harta kita susah kita jaga. Tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat, harta perbaiki zakatnya. Sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua di suami tak? Bu, sholat semua di suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah, supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah, ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yo lo kok, kalah gitu." Ya, nah, ini kunci. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan asa, "Tunduk tamu." Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan, pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ilah arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita, tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur, tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan, padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan, karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang. Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah. Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya ko deno lau ko masenangi, panggil dia dalam keadaan susah." Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan.
Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tania galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi. Dia nagaga buruk kepala buhangnya dia nasogi. Kan gitu. Ya kau maka dapat doang apa sogi, itu dia naga ustaz dia nasogi. Dia naga ustaz ma motor maka pelak lutu mana nih ustaz. Pak di semana pak doang nasogiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa, Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kau itu. Iya, bukan doa. Seandainya doa kan ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual ulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya itu yang bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Bukan kepada siapa yang bekerja. Tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat. Supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi papenyaman adeta sempajang. Pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang. Sholat kepada Allah. Karena Nabi yang minta. Uliranga umatku dalam keadaan senang. Ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki sholat. Anak-anak terbaik, rajin sholat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak sholat, Allah bilang dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepadaku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini kalau gini sih. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud? Apa doanya? Apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz sebelum bangun tahajud. Saya bilang Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan. Tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini. Kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian. Anak-anak keluarga adalah ujian. Itu titipan. Tidak ada yang kita miliki. Tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki. Makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan. Itu alisnya yang lurus. Jangan dikasih bengkok. Iya. Tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya. Iya karena itu hak pakai bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunnah duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok, kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas.
Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis. Baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sampah bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik satu turun satu. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan, la yakhillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari. Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah. Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak baku cocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang Pak begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya, mana rumahnya Pak Jaru? Belum berapa? Beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 kilometer dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini. Langsung dia bilang, OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang. Perempuan saja disatukan, insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah, diultimatum juga suaminya. Nah, itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa ku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Saya bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih, sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu istirahat maki sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Wah, begitu ya Bu. Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa Pak? Kalau di rumah, dari mana Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Banyak. Karena memang ada istri itu Pak. Kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita. Dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata Neki, dari mota pelulu laki toko popata. Dan engkau.
Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia najampangnya. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabal, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusat, betul na pakai sudah pelakena. Iya, mak bau perlu balik, mak bau sabun, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresa lelaki dan nalobe. Tamay kamera lelaki na tilma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya. Memang itu begitu Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Buti sapisan nama masyarakat, buti beli bola nama masyarakat. Buti siban nama kantor masyarakat. Tapi mana itu nak pakai? Seragam itu 1 kali jadi pakai Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya bukan di sini. Tidak ada di sini Bu. Iya. Semua model pakaian ada, mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu Pak, belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai, padahal tidak pernah orang bilang, dia cuma yang dia bilang. Maka enggak Bu? Iya, aja tasakan wisang. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwane jago mak bote, namo dia nama gertak laku toh. Iya. Nah jago mau mak bote laku kok. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Deno ni cangkiri na deno ni pernah na jaji way perlana kong katamuna. Makai gamakun repa sigilingan ya lo na laki na kong katamuna di mo panakad. Tuli makal laki na. Kada mega bicawa mega na. Tuli makal laki na. Di mo panapat makalan. Ha? Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pamanang iala baju kosa ikomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, baban dulu nain. Nato niyang kagulongin, natoko di salimu. Ini tidak boleh nih. Ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. May makanjaan rin ang tasa pulong isa guna store. Miniman remano, miniman rebali, palinak kang imano, sampay bali, palinak kang ibali, sampay mano, sampay kayo, pada tasa pulong isa guna store. Yan ang kalakay makobu, bacangin surayasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah.
Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditale, berarti Pak Dede, aku makan angka ditatare berarti amanah. Itu dua hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pak kami itu makun reto liceo deh. Iya. Malanggana si beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang. Iya. Karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar. Makanya dua kuncinya. Jangan sampai kita punya utang. Jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar. Kalau piutang kita menunggu orang membayarnya. Dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita. Aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kami. Epong. Ya kona wajah iya ruin ranna. Maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro Bu. Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir. Di padang mahsyar. Tapi mau selamat Bu. Masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki tilau dongangi selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajarangin ran atau makin ran aja tapodang. Bali bulata macicil motor ini palepat. Kenapa Bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan yadkhulunal jannata salam? Oh, selamat masuk surga. Dia masuk sah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan.
Kita kadang bolak-balik, ditarik 100 didorong lagi masuk. Tarik 50 dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kung kata mila sumbang kada yang kay guncingon ra di koloni tala. O pwede makadaki ako na capon jadi. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas. Ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar. Tidak dibawa ke mahsyar. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren tahfizul Quran. Ada pondok-pondok pesantren. Ada madrasah-madrasah. Ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya. Tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ? Atau ada anak fakir miskin? Kalau mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan. Jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya. Dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal. Jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya. Namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang kata Nabi yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epun, angka amalak makau pigaw. Digagaw harap kecuali pamaseta. Talinga barakak na pungya malak ko tapalapak ka puluh ko masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia. Bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Nah, makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sebab dia singaran atau sike. Iya, pak namo tahu sike cecatoy. Iya. Dia nang katong masike pak dega mati tahu sike dia nataritaw. Siko de bami. Salabat nikikiri galang itu. Iya. Mati tahu seke atau loki buru runtu asana amboan seke pa biasa tayo tu buru buku-buku na din apa aja makan dati masike. Jangan kikir Pak. Orang dermawan. Apa kata Nabi? Yang bisa menutupi murka Allah
hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kung kataw magala masih sedekah mak bagi-bagi, pasti maka dia tahu kanja. Namo parema 10 tahu ko mak bagi-bagi tapi tahu kanja. Makanya kadang-kala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya, orang sholat jenazah Ustaz dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok. Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, oh, lain juga pikirannya ini. Ini makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa dalam menerimanya pun tidak diterima, tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala, bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wah ada cak menjadi hari makan lagi angka siatu. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya nama ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 1 bulan, 1 kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di Thariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari. Rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter.
Tambah 7 tahun lagi berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu, Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini, Pak, penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak. Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan, sifat baiknya bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulange, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanjak na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kata. Kemudian kalau ia nak pamulang aku sifat-sifat nama kalian yang kami mati mana ke itu bisa diperiksa itu, Pak. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah, Pak, kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela, Bu. Maka lihat tuh lagi ulama mana. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti. Oh, ini yang harus simpang wasiat. Ini yang harus kau anukan. Nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform. Tapi bukan paten. Dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah. Hanya menyuap itu dibuka mulutnya. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua, Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kau dia tisagi makundru tongan. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini, ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan ngidale aku tanya dia namurus. Makanya ada orang itu makan kayak eskavator tangannya. Tidak ada jadi sini, Pak. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu ada. Itu ilmu hikmah, Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makanya tomato tapi pemali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le mala cara maku mampamula na tu capak na yato na cidi tala. Agah tapala pari di bawah ngatita, kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bamur, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau nggak tahu taruh dendammu ke dalam natina masih jatuh matoh. Coba aku Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapi si sumpung imat terus. Semua
Tidur juga begitu. Niaka memang imelo moto mas sampai tahajud. Siaga tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya. Supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia. Semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa. Dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang, kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian,
Karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman, sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas, duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi, itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insyaallah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis Buya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat. Tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istri. Betul, Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati. Karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri, sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu, seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya.
Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, makalah masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Iya. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati, kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri, supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah, karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah, itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak, saya kasih ultimatum. Kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram. Insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qol, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mah pecak nareko nadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki tahu kasih misi tongan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin.
Angka istilah atau motot riolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh, saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2? Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut 2? Ini pesan untuk kita bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud, dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan, baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita, biasa mengatakan kita nanti singgah makan di mana. Biasa begitu. Mau ke Makassar, Enroki Matu Lepamandre. Mestinya kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidrap, kemudian meninggal, itu malaikat Allah cuma tanya itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya nariyasa sampai tepat tuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada 2 waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajang na rekode pemusambung ni solat berikutnya. Semua solat tarawih terakhir di sujud terakhir niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah akademi ki joka tempat makadakin roki matu lepamandre. Karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia makan apa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampai jangan diputus dengan salam. Kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah. Kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja buci lampa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama.
Tidak boleh sama. Ketika dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya, dia sujudkan di hadapan Allah, memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian. Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian, kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang wali Allah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang. Sebenarnya jabatannya kita apa saja. Kepala desa, mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid jam tinro. Iya, Pak Camat, iya. Begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu sampajangnya ribat tumak dari letak. 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi tengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu, karena bapak-bapak itu jarang mak gosip, jarang. Iya, yang banyak mak gosip itu perempuan, karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya, itu mulut tertutup. Kaum Adam, tidak ngomel, tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa, mulut terbuka. Magalak manre, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaisa sakaru kalunsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini, dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya, dia sudah bisa lihat. Hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya. Dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan tanpa menggerakkan kepalanya dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anaknya baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan.
Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan deh malam pandai, makan deh malam cangkiri, makan deh makan walinu, dia nak ada ya 5-6 menit depan. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita. Karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang kaguluang, aja nama itu menrek. Iya. Kalau perempuan setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia manfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern. Sudah masuk ke kamar. Karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat. Bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang itu pun sudut. Sedikit sekali laki-laki. Itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Kita jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na mo lakay ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang 1 menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis. Itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya. Apalagi yang suka mati tok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Nih. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar. Padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak, di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib, baca 7 kali. Supaya keluarga, harta, dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta, dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum?
Saya ulang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'mu ya Allah, aku titip diriku kepadamu. Wa mali, dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli, dan seluruh keluargaku ya Allah, aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami tidak bisa, anak-anak kita mau jaga tidak bisa, harta kita susah kita jaga. Tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat, harta perbaiki zakatnya, sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua di suami tak? Bu, sholat semua di suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yolo nih kok, kalah gitu." Ya, nah, ini kunci. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan nasa, "Tunggu bentar tamu." Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah. Supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ilah arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita, tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur, tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita. Supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan, padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah. Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang. Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu panggil dia dalam keadaan susah. Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya ko deno lau ko masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan.
Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tania galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi. Dia nagaga buruk kepala buhangnya dia nasogi. Kan gitu. Ya kau maka dapat doang apa sogi, itu dia naga ustaz dia nasogi. Dia naga ustaz motor maka pelak lutu mana nih ustaz ya. Pak di semana pak doang nasogiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa, Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kau itu. Iya, bukan doa. Seandainya doa kan ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual ulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya dia bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki. Bukan kepada siapa yang bekerja. Tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat. Supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi papenyaman adeta sempajang. Pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang. Sholat kepada Allah. Karena Nabi yang minta. Uliranga umatku dalam keadaan senang. Ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki sholat. Anak-anak terbaik, rajin sholat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak sholat, Allah bilang dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepada aku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini kalau gini sih. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud? Apa doanya? Apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz sebelum bangun tahajud. Saya bilang Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan. Tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini. Kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian. Anak-anak keluarga adalah ujian. Itu titipan. Tidak ada yang kita miliki. Tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki. Makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan. Itu alisnya yang lurus. Jangan dikasih bengkok. Iya. Tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya. Iya karena itu hak pakai bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunat duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok. Kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas.
Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis. Baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sampah bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik satu turun satu. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan, la yakhillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari. Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah. Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak baku cocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya, mana rumahnya Pak Jaru? Belum berapa? Beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 km dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini. Langsung dia bilang, OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang. Perempuan saja disatukan, insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah di ultimatum juga suaminya. Itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa aku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Saya bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih, sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu, istirahat makin sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Begitu ya, Bu? Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa, Pak? Kalau di rumah, dari mana, Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Orang banyak. Karena memang ada istri itu, Pak, kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita, dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata Neki, dari mota pelulu laki toko popata. Denengkah.
Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia najampangnya. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabal, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusa, betul na pakai sudah pelakena. Iya. Mak bau perlu balik, mak bau sabu, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresan lelaki dan nalobe. Tamay kamara laki na tilma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya. Memang itu begitu, Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Buti sapisan na masyarakat, buti beli bola na masyarakat. Buti siban na kantor masyarakat. Tapi cuman itu na pakai. Seragam itu 1 kali jadi pakai, Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya, bukan di sini. Nggak ada di sini, Bu. Iya. Semua model pakaian ada. Mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu, Pak. Belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai. Padahal tidak pernah orang bilang. Dia cuma yang jauh bilang. Maka enggak, Bu? Iya, aja tasakan na wisang. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu. Selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwane jago mak bote. Namo dia nama gertak lah kuto. Iya. Nah jago mau mak bote lah kuko. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Deno ni cangkiri na deno ni pernena na jaji way perlana kong katamuna. Makay ga makun repa sigilingan ni alon na laki na kong katamuna di mo panakan de. Uli makon laki na. Ada mega bicawa mega na. Tuli makalan laki na. Di mo pa napatul makalan. Ha? Ini penting. Saya sampaikan ini. Hati-hati, Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pamanang iala baju kosa ekomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, babat dulu nain. Nalatunya ang kagulongin, natoko di salimu. Ini tidak boleh nih, ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. Memang kanjaan ren atas 10 bisa guna store. Miniman remano, miniman rebali pelina kangi mano sampai bali pelina kangi bali sampai mano sampai kayu pada atas 10 bisa guna store. Jangan kalakai makobu bacanya surah Yasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah.
Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditale, berarti Pak Dede, aku makan angka ditatare, berarti amanah. Itu dua hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pang kami tu makun re tu liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang. Iya. Karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar. Makanya dua kuncinya, jangan sampai kita punya utang, jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar, kalau piutang kita menunggu orang membayarnya, dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kami, pun ya kona wajah ya ruin ranna. Maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro Bu. Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir. Di padang mahsyar. Tapi mau selamat, Bu. Masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki, tilau dongangi selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajarangin ran atau makin ran aja tapodan. Bali bulata macicil motor ini palepat. Kenapa Bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan yadkhulunal jannata salam? Oh, selamat sama surga. Dia masuk sah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan.
Kita kadang bolak-balik, ditarik 100 didorong lagi masuk. Tarik 50 dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kau kata mila sumbang kada yang kayak goncing orang di koloni talah. Opo ini maka laki aku nak capun ya deh. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas, ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar, tidak dibawa ke mahsyar, karena baru berjalan menuju ke mahsyar Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren tahfizul Quran, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah, ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya. Tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ? Atau ada anak fakir miskin? Kalau mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan, jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal, jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya, namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang, kata Nabi, yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epun, angka amalak makau pigau. Digagaw harap kecuali pamaseta. Talingak barakak nepungnya malakku tapalepak kak puluku masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia, bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Nah, makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sabadega singaran atau sike. Iya, Pak namo tau sike cecetoy. Iya. Yan ang katong masike, Pak dega. Mati tau sike di na taritaw. Siko de bami. Salabat ni kikiri galang itu. Iya. Mati tau sike to loki buru runtu asan na amboan. Sike pa biasa tayo to. Buru buku-buku na din na pajamah kada tayo masike. Jangan kikir, Pak. Orang dermawan. Apa kata Nabi? Yang bisa menutupi murka Allah
hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kong kata magala masih sedekah mak bagi-bagi, pasti maka dia tahu kanja. Namo parema 10 tau ko mak bagi-bagi tapi tahu kanja. Makanya kadang-kala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya, orang sholat jenazah Ustaz dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok. Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, oh, lain juga pikiran ini. Makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa adalah menerimanya pun tidak diterima. Tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wala jam menjadi hari makan angka siatu. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya namanya ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siap. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah kata Nabi adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 1 bulan, 1 kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di Thariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari, rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter.
tambah 7 tahun lagi, berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu, Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini, Pak, penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya, tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu, bisa kita teliti apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak. Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan, sifat baiknya bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulange, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanja na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kata. Kemudian kalau ia nak pamulanya, aku sifat-sifat nama kalian yang kami mati mana ke. Itu bisa diperiksa itu, Pak. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah, Pak, kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela, Bu, maka lihat tuh lagi lu mata-mata. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten. Dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah. Hanya menyuap itu dibuka mulutnya. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua, Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup, kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah, itu sudah tahu. Kalau dia tisagi makundu tongang. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini, ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan ngidale nakutanele namurus. Makanya ada orang itu makan kayak eskapator tangannya. Tidak ada jadi sini, Pak. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu ada. Itu ilmu hikmah, Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makan itu mata tapi pemali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le male cara maku mampamula na letu capak na yato na cidi tala. Agah tapalapari di bawah ngatita, kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bamur, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau nggak tahu taruh dendammu ke dalam natina masih jatuh matoh. Coba kowe. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapi si sumpung imat terus. Semua
Tidur juga begitu. Niaka memang imelo moto masam pajat tahajud. Siaga tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya. Supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia. Semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa. Dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang, kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian,
Karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas, duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi, itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insyaallah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis, Bu ya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat. Tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istri. Betul, Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati. Karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri, sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu, seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya.
Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, maka masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Dan saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Iya. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah, karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga tahun bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah. Itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini adalah ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum, kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram, insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qala, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mapecak nareko nadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki. Tahu kasih ini situ kan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin.
Angka istilah atau mata riolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita semua ibadah seperti itu, semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh, saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2? Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut 2? Ini pesan untuk kita bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud, dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan, baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita, biasa mengatakan kita nanti singgah makan di mana? Biasa begitu. Mau ke Makassar, Roki Matu Lepamandre. Mestinya kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidrap, kemudian meninggal, itu malaikat Allah cuma tanya itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya nariyasa sampai tepat tuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada 2 waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sempajangin na rekode pemusambung ni solat berikutnya. Semua solat tarawih terakhir di sujud terakhir niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah kadami ki joka tempat makan ki roki matu lepamandre. Nah, karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia, kenapa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sempajangnya diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja buci lampa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama.
Tidak boleh sama. Ketika dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya, dia sujudkan di hadapan Allah, memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian. Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat subhanallah subhanallah subhanallah. Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian, kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang wali Allah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang. Sebenarnya jabatannya kita apa saja. Kepala desa, mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid jam tindro. Iya, Pak Camat, iya. Begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu tuh isam pajangnya ribat tumak beresa letak. 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi tengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu, karena bapak-bapak itu jarang mak gosip, jarang. Iya, yang banyak mak gosip itu perempuan, karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya itu mulutnya mulut tertutup, kaum Adam, hendak ngomel, tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa, mulut terbuka. Magalak manrena, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaisa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya, dia sudah bisa lihat, hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya, dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan tanpa menggerakkan kepalanya dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anaknya baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu, harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak, tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan.
Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan de malah pan makan de malah cangkiri, pergi de makan walino dia nak de ya. 5-6 menit depak. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita. Karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malah yang tanguluang, aja nama itu menrek. Iya, kalau perempuan setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia memanfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern, sudah masuk ke kamar karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat, bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang itu pun sudut. Sedikit sekali laki-laki, itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Kita jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na molakai ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang 1 menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya. Apalagi yang suka mati tok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar, padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Ini. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib, baca 7 kali. Supaya keluarga, harta, dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta, dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang.
Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'mu ya Allah, aku titip diriku kepadamu. Wa mali, dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli, dan seluruh keluargaku ya Allah, aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami kita tidak bisa, anak-anak kita mau jaga tidak bisa, harta kita susah kita jaga. Tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat, harta perbaiki zakatnya, sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua ji suami tak? Bu, sholat semua ji suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yo lo kok." Wah, kalah gitu. Ya. Nah, ini kunci. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan asap, tunduk tamu. Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan, pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ilah arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang." Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah. Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya kau deno lau kau masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan.
Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tanya galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi. Dia nagaga buruk kepala buhangnya dia nasogi. Kan gitu. Ya ko maka dapat doang apa sogi. Dia nagaga ustaz dia nasogi. Dia nagaga ustaz mamotor maka pelak lutumanan ustaz. Pak di semana pak doang nasogiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan. Kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa. Pak ustaz. Kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kau itu. Iya. Bukan doa. Seandainya doa kan ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual ulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya itu yang bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi papenyaman adeta sempajang, pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang salat kepada Allah. Karena Nabi yang minta, ulirnya umatku dalam keadaan senang, ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki salat. Anak-anak terbaik, rajin salat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak salat, Allah bilang, dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepada aku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini kalau gini. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud, apa doanya, apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz, sebelum bangun tahajud. Saya bilang, Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan, tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid, jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian, anak-anak keluarga adalah ujian, itu titipan. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki, makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan, itu alisnya yang lurus, jangan dikasih bengkok. Iya, tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya, iya karena itu hak pakai, bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunat duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok. Kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas.
Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis, baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sempak bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik satu turun satu. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasal layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari. Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah. Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak baku cocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN, namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya mana rumahnya Pak Jaru, belok berapa? Beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 kilometer dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini, langsung dia bilang OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang, perempuan saja disatukan. Insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah di ultimatum juga suaminya. Nah, itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa ku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Kalau bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih. Sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu istirahat makin sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Begitu ya, Bu. Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa, Pak? Kalau di rumah, dari mana, Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Banyak. Karena memang ada istri itu, Pak. Kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita, dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata neki dari mota paliulu laki toko popata. Dan engkau
Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia nejam panggilin. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabal, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusat, betul na pesi depela kena. Iya. Mak bau perlu balik, mak bau sabun, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresa lelaki dan nalobe. Tamay kamara laki na tulma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya. Memang itu begitu Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Buti sapisan na masyarakat, buti beli bola na masyarakat. Buti siban na makantor masyarakat. Tapi cuman itu na pakai. Seragam itu 1 kali jadi pakai Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya bukan di sini. Nggak ada di sini Bu. Iya. Semua model pakaian ada, mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu Pak, belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai, padahal tidak pernah orang bilang, dia cuma yang dia bilang. Maka enggak Bu? Aja tasakan na wisang. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwahnya jago mak bote. Namun dia nama geretak lah kuto. Iya. Nah jago mau mak bote lah kuko. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Deno ni cangkiri na deno ni pernah na jaji way perlana kong katamuna. Makai ga makun repa sigilingan ni alon na laki na kong katamuna di mo panakan. Uli makon laki na. Kaya mega bicawa mega na. Uli makan laki na. Di mo panapatul makan. Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pemanang iala baju kosa ekomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, babat dulu nain. Nalatun yang kagulongin, natoko di salimu. Ini tidak boleh nih, ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. Memang kanjaan ren atas 10 bisa guna store. Miniman remano, miniman rebali, pelina kang imano, sampai bali, pelina kang bali, sampai mano, sampai kayu pada atas 10 bisa guna store. Yan ang kalakay makobu, bacangin surah Yasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah.
Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditale, berarti Pak Bede, aku makan angka ditatare, berarti amanah. Itu dua hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pang kami tu makun reto liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang. Iya. Karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar. Makanya dua kuncinya, jangan sampai kita punya utang, jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar, kalau piutang kita menunggu orang membayarnya, dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kang, epong, ya kona waja ya ruin ranna. Maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro Bu. Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir. Di padang mahsyar. Tapi mau selamat, Bu. Masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki, tilau dongangi selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajarangin ran atau makin ran aja tapodan. Bali bulata macicil motor ini palepal. Kenapa Bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan yadkhulunal jannata salam? Oh, selamat masuk surga. Dia masuk susah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan.
Kita kadang bolak-balik, ditarik 100 didorong lagi masuk. Tarik 50 dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kau nggak tahu mila sumbang kada yang kayak gonceng orang di koloni talah. Opo ini maka laki aku nak capur ya deh. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas, ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar, tidak dibawa ke mahsyar, karena baru berjalan menuju ke mahsyar Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren tahfizul Quran, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah, ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya. Tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ? Atau ada anak fakir miskin? Kalau mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan, jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal, jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya, namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang, kata Nabi, yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epun, angka amalak makau pigau. Digagaw harap kecuali pamaseta. Talingak barakak nepungnya malakku tapalepak kak puluku masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia, bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sabadega singaran atau sike. Iya, Pak namo tahu sike cecatoy. Iya. Dia nang katong masike, Pak dega mati tahu sike dia na taritaw. Siko de bami. Salabat ni kikiri galang itu. Iya. Mati tahu sike to loki buru runtu asana amboan. Sike pa biasa tayo to. Buru buku-buku na din na pajama kada tayo masike. Jangan kikir, Pak. Orang dermawan. Apa kata Nabi? Yang bisa menutupi murka Allah.
hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kong kata magala masih sedekah mak bagi-bagi, pasti maka dia tahu kanja. Namo parema 10 tau ko mak bagi-bagi tapi tahu kanja. Makanya kadang-kala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya, orang sholat jenazah Ustaz dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok. Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, lain juga pikirannya ini. Makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa adalah yang menerimanya pun tidak diterima. Tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wah ada jam menjadi hari makan angkas hati. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya namanya ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah kata Nabi adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 satu bulan, satu kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi. Malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di Thariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari, rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter.
tambah 7 tahun lagi, berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu, Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini, Pak, penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak. Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan. Sifat baiknya bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulange, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanja na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kata. Kemudian kalau ia nak pamulange, oh aku sifat-sifat nama kalilian yang kami mati mana ke. Itu bisa diperiksa itu, Pak. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah, Pak, kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela, Bu, maka lihat tuh lagi lu mata-mata. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten, dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah, hanya menyuap itu dibuka mulutnya, kalau mengunyah itu tidak boleh, tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua, Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kalau dia kisah makundru tongang. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini, ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan ngidale nakutannya na murus. Makanya ada orang itu makan kayak eskapator tangannya. Tidak ada jadi sini, Pak. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki. Supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu ada. Itu ilmu hikmah, Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makan itu mata tapi pemali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le male cara maku mampamula na letu capak na yato na cidi tala. Agah tapala pari di bawah ngatita. Kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bang Mul, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau nggak tahu taruh dendam ke dalam natina masih jatuh matoh. Tergagu kue. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapi si sumpung imat terus. Semua
Tidur juga begitu. Niaka memang imelo moto masam pajat tahajud. Siaga tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya. Supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia. Semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa. Dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang, kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian,
Karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas, duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi, itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insyaallah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis, Bu ya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat, tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istri. Betul, Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati, karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya.
Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, makalah masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Dan saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Iya. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati, kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri, supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah, karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga tahun bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah, itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini adalah ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum, kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram, insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qala, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mah pecak na rekonadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki tahu kasih ini sitongan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin.
Angka istilah atau motot riolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh, saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2? Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut 2? Ini pesan untuk kita bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung, jangan melangkah dari rumah ke pasar, jangan melangkah dari rumah ke kebun, jangan melangkah dari rumah ke kantor, tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya nariyasa sampai tepat tuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada 2 waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajangin na rekode pemusambung ni sholat berikutnya. Semua. Sholat tarawih terakhir di sujud terakhir. Niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal, maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas. Karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah kadami ki joka tempat makadakin roki matu le pamanre. Nah, karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia, kenapa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampai jangan diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja buci apa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya dia sujudkan di hadapan Allah. Memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian.
Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang wali Allah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang. Sebenarnya jabatannya kita apa saja. Kepala desa, mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid jam tinro. Iya, Pak Camat, iya. Begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu tuh sampajangnya ribat tumak dari salat 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi setengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu, karena bapak-bapak itu jarang mak gosip, jarang. Iya, yang banyak mak gosip itu perempuan, karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya itu mulut tertutup. Kaum Adam, hendak ngomel, tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa, mulut terbuka. Magalak manre, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya dia sudah bisa lihat, hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya, dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan tanpa menggerakkan kepalanya dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anaknya baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan. Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan de malam pandai, makan de malam cangkiri, pergi de makan walino, dia nak ada itu. 5-6 menit depak. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita. Karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang kaguluang, aja nama itu menrek.
Iya, kalau perempuan setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia memanfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern, sudah masuk ke kamar karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat, bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang, itu pun suluk. Sedikit sekali laki-laki, itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Kita jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na molakai ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang satu menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya. Apalagi yang suka mati tok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar. Padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak, di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib baca 7 kali supaya keluarga, harta dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'amu ya Allah, aku titip diriku kepadamu. Wa mali dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli dan seluruh keluargaku ya Allah, aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami tidak bisa, anak-anak kita mau jaga tidak bisa.
Harta kita susah kita jaga, tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat, harta perbaiki zakatnya. Sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua suami tak? Bu, sholat semua suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah, supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yolo nih kok." Wah, kalah ya. Nah, ini kunci. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan nasa, "Tunduk tamu." Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan, pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ilah arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang. Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah." Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya ko deno lau ko masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan. Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tanya galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi.
Dia nagaga buruk kepala buhangnya dia nasogi. Kan gitu. Ya kau makan pak doang apa sogi, dia nagaga ustaz dia nasogi. Dia nagaga ustaz mamotor maka pelak lutu mana nih ustaz ya. Pak di semana pak doang nasogiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa, Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kau itu. Iya. Bukan doa. Seandainya doa kan Ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk Pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual ulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya dia bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi penyaman adeta sempajang, pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang salat kepada Allah. Karena Nabi yang minta, uliranga umatku dalam keadaan senang, ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki salat, anak-anak terbaik, rajin salat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak salat, Allah bilang, dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepada aku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini, kalau gini. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya, baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud, apa doanya, apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz, sebelum bangun tahajud. Saya bilang, Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan, tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid, jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian, anak-anak keluarga adalah ujian, itu titipan. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki, makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan, itu alisnya yang lurus, jangan dikasih bengkok. Iya, tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya, iya karena itu hak pakai, bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunnah duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok, kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas. Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis. Baru dicukur, dikasih belok naik. Kayak sampah bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik 1 turun 1. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari.
Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah. Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak bercocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya mana rumahnya Pak Jaru, belum berapa? Beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 kilometer dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini. Langsung dia bilang, OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang. Perempuan saja disatukan, insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah di ultimatum juga suaminya. Itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa ku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Saya bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih, sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu istirahat makin sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Begitu ya, Bu? Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa, Pak? Kalau di rumah, dari mana, Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Semua orang banyak. Karena memang ada istri itu, Pak. Kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata Neki, dari mata pelilula kita kopopata. Denengkah? Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu, ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia nejam panggilin. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabal, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusat, betul na pakai sudah pelakena. Iya. Mak bau perlu balik, mak bau sabun, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresa lelaki dan nalobe.
tamay kamara lakay na tulma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya. Memang itu begitu Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Buti sapisan na masyarakat, buti beli bola na masyarakat. Buti siban na makantor masyarakat. Tapi mana itu na pakai? Seragam itu satu kali jadi pakai Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya bukan di sini. Nggak ada di sini Bu. Iya. Semua model pakaian ada, mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu Pak, belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai, padahal tidak pernah orang bilang, dia cuma yang dia bilang. Maka enggak Bu? Aja tasakan na wisang. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwane jago mak bote, namo dia nama gertak laku to. Iya. Na jago mau mak bote laku kok. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Deno ni cangkiri na deno ni pernena na jaji way perlana kong katamuna. Makai ga makun repa sigilingan ni alon na laki na kong katamuna di mo panakan de. Uli makon laki na. Ada mega bicawa mega na. Uli makan laki na. Di mo panapat makan. Ha? Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pamanang iala baju kosa ekomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, babat dulu naik. Nalatunya ang kagulongin, natoko di salimu. Ini tidak boleh nih, ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. May makanjaan rin ang tasa 10 misa guna store. Miniman remano, miniman rebali, pelina kang imano, sampai bali, pelina kang ibali, sampai mano, sampai kayu pada tasa 10 misa guna store. Yan ang kalakay makobu, bacangin surayasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah. Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditalai berarti Pak Dede, aku makan angka ditatare berarti amanah. Itu 2 hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pak kami itu tuh makun reto liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang.
Iya, karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar. Makanya dua kuncinya, jangan sampai kita punya utang, jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar, kalau piutang kita menunggu orang membayarnya, dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kang, pun ya kona wajah ya ruin renna, maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro bu? Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar. Tapi mau selamat, Bu. Masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki tilau dongangi selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajarangin ran atau makin ran aja tapodan. Bali bulata macicil motor ini palepal. Kenapa Bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan ya dahulunal jannatas salam. Oh, selamat sama surga. Dia masuk sah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan. Kita kadang bolak-balik. Ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Tarik 50, dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kau kata mila sumbang kada yang kayak gonceng orang di koloni talah. Oke ini maka laki aku nak capur jadi. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas. Ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar. Tidak dibawa ke mahsyar.
Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren, ada pondok pesantren tahfizul Quran, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah, ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya, tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ, atau ada anak fakir miskin? Boleh mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500.000, sampaikan, jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal, jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya, namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang, kata Nabi, yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang, kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epur, angka amalak makau pigau. Digagaw harap kecuali pamaseta. Talingak barakak na pungi amalak ko tapalapak ka puluko masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia, bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Nah, makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sabadega singaran atau sike. Iya, Pak namo tahu sike cecatoy. Iya. Yan ang katong masike, Pak. Dega, mati tahu sike, di na taritaw. Siko de bami. Salabat ni kikiri galang ito. Iya. Mati tahu sike, ito loki buru runtu asan na. Amboan, sike, pabiasa tayo ito. Buru buku-buku na din na pajamah ka na tayo masike. Jangan kikir, Pak. Orang dermawan. Apa kata Nabi? Yang bisa menutupi murka Allah hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kung kataw magala masih ka bagi-bagi, pasti makadete tahu kanja. Namo parema 10 tahu ko bagi-bagi tapat tahu kanja. Makanya kadangkala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget. Ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya.
Dia kasih tahu saya, orang sholat jenazah Ustaz, dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok. Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, oh, lain juga pikirannya ini. Makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa adalah yang menerimanya pun tidak diterima. Tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wala jangan hari makan lagi angka siatu. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya nama ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqamah. Karena amal yang disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah amal yang istiqamah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 1 bulan, 1 kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di tariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari. Rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter. Tambah 7 tahun lagi berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini Pak penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak.
Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan, sifat baiknya bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulange, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanja na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kata, kalau ia nak pamulange, aku sifat-sifat nama kalilian yang kami mati mana ke? Itu bisa diperiksa itu, Pak. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah Pak kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela bu, lihat tuh lagi lu mata-mata. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten, dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah, hanya menyuap itu dibuka mulutnya, kalau mengunyah itu tidak boleh, tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kau dia tisagi makundu tongang. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini, ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan ngidale nakutanyali namurus. Makanya ada orang itu makan kayak eskavator tangannya. Tidak ada jadi sini Pak. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu adab. Itu ilmu hikmah Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makanya tomato tapi pemali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le mala cara maku mampamula na letu capak na yato na cidi tala. Agah tapala pari di bawah ngatita, kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bamur, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau enggak tahu taruh dendammu ke dalam natina masih jatuh matoh. Togago kowe. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapasi sumpung imat terus. Semua tidur juga begitu. Niaka memang imelo moto masam pajat tahajud. Siage tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia, semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa, dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman, sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas,
duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi. Itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insya Allah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis Buya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat. Tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istrinya. Betul Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati. Karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri. Sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu, seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya. Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, maka masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri, supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu?
Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah, karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah, itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum, kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram, insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qol, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mah pecak nareko nadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki tahu kasih ini situ kan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin. Angka istilah atau motot riolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh, saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2?
Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut 2? Ini pesan untuk kita, bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud, dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan, baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita, biasa mengatakan, kita nanti singgah makan di mana? Biasa begitu. Mau ke Makassar, Roki Matu Lepamandre. Mestinya, kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidrap, kemudian meninggal. Itu malaikat Allah cuma tanya, itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya nariyasa sampai tepat tuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada 2 waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajangin na rekode pemusambung ni sholat berikutnya. Semua sholat tarawih terakhir di sujud terakhir, niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal, maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas, karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah kadami ki joka tempat makan kin roki matu le pamanre. Nah, karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia, kenapa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampai jangan diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja buci apa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya, dia sujudkan di hadapan Allah. Memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian.
Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang waliullah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang. Sebenarnya jabatannya kita apa saja. Kepala desa, mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawat di masjid Jamat Tindro. Iya, Pak Camat, iya. Begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu sampajangnya ribat tumak dari letak. 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi setengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu jarang mak gosip. Jarang. Iya. Yang banyak mak gosip itu perempuan. Karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya, itu mulut tertutup. Kaum Adam. Tidak ngomel. Tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa, mulut terbuka. Magalak manre, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya dia sudah bisa lihat, hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya, dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan tanpa menggerakkan kepalanya dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anaknya baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu, harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak, tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan. Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan deh malam pandai, makan deh malam cangkiri, pergi deh makan walinu, dia nak ada ya 5-6 menit depan. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita. Karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang tanguluang, aja nama itu menrek.
Iya, kalau perempuan setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia manfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern, sudah masuk ke kamar karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Masya Allah. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat. Bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang, itu pun sudut. Sedikit sekali laki-laki. Itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Tak jaga ilak kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na molak kay ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang satu menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis. Itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya. Apalagi yang suka mati tok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Nih. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayang. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar. Padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Ini. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib, baca 7 kali. Supaya keluarga, harta, dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta, dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'mu ya Allah. Aku titip diriku kepadamu. Wa mali, dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli, dan seluruh keluargaku ya Allah, aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami tidak bisa, anak-anak kita mau jaga tidak bisa.
Harta kita susah kita jaga, tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat, harta perbaiki zakatnya. Sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua ji suami tak? Bu, sholat semua ji suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah, supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah, ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa moki dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yolo nih kok." Wah, kalah ya. Nah, ini kunci. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan nasa, "Tunggu bentar matamu." Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan, pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ilah arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang. Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah." Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya ko deno lau ko masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan. Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tanya galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi.
Dia nagagak buruk kepala buhangnya dia na Saudi. Kan gitu. Ya kung makadapat doang ang pasogi, ito dia nagagak ustas dia na Saudi. Dia nagagak ustas mamotor, makapelak lutumanan ustas. Pak di semana pak doang na sugiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa. Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kau itu. Iya, bukan doa. Seandainya doakan Ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual ulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya itu yang bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi papenyaman adeta sempajang, pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang salat kepada Allah. Karena Nabi yang minta, uliranga umatku dalam keadaan senang, ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki salat. Anak-anak terbaik, rajin salat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak salat, Allah bilang, dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepada aku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini, kalau gini sih. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya, baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud? Apa doanya? Apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz, suruh bangun tahajud. Saya bilang Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan, tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid, jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian, anak-anak keluarga adalah ujian, itu titipan. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki, makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan, itu alisnya yang lurus, jangan dikasih bengkok. Iya, tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya, iya karena itu hak pakai, bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunnah duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok, kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas. Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis, baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sampah bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik 1 turun 1. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan la yakhillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari.
Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah. Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak bercocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang Pak begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya mana rumahnya Pak Jaru, belum berapa? Beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 km dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini. Langsung dia bilang, OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang. Perempuan saja disatukan, insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah di ultimatum juga suaminya. Itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa aku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Saya bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih, sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu istirahat makin sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Begitu ya, Bu? Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa, Pak? Kalau di rumah, dari mana, Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Semua orang banyak. Karena memang ada istri itu, Pak. Kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata neki dari mota paliulula kita kopopata. Denengkah. Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu, ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia nejam panggilin. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabal, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusat, betul na pakai sudah pelakena. Iya. Mak bau perlu balik, mak bau sabun, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresa lelaki dan nalobe.
tamay kamara lakay na tilma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya. Memang itu begitu Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Buti sapisan na masyarakat, buti beli bola na masyarakat. Buti siban na makan terus masyarakat. Tapi cuman itu na pakai. Seragam itu satu kali jadi pakai Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya bukan di sini. Nggak ada di sini Bu. Iya. Semua model pakaian ada. Mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu Pak, belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai, padahal tidak pernah orang bilang, dia cuma yang dia bilang. Maka ka Bu? Aja tasakan na bisang. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwane jago mak bote, namo dia nama gertak laku to. Iya. Nah jago mau mak bote laku kok. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Denoni cangkiri na denoni pernena na jaji we perlana kong katamuna. Makay ga makun repa sigilingan ni alon na laki na kong katamuna di mo panakan de. Tuli makon laki na. Ada mega bicawa mega na. Tuli makalan laki na. Di mo panapat makalan. Ha? Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pamanang iala baju kosa ekomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, babad dulu nain. Nalatunya ang kagulongin, natungko di salimu. Ini tidak boleh nih, ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. May makanjaan rin ang tasa 10 misa guna store. Ini man remano, ini man rebali, pelina kang imano, sampai bali, pelina kang ibali, sampai mano, sampai kayu pada tasa 10 misa guna store. Yan ang kalakay makobu, bacangin surah Yasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah. Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditalai berarti Pak Dede, aku makan angka ditatare berarti amanah. Itu 2 hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pak kami itu tuh makun reto liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang.
Iya, karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar. Makanya dua kuncinya, jangan sampai kita punya utang, jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar, kalau piutang kita menunggu orang membayarnya, dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kami, pun ya kona wajah ya ruin renna, maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro bu? Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar. Tapi mau selamat, masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki tilau dongang selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajaran nginran atau makin rang aja tapodan. Bali bulata macicil motor ini palepal. Kenapa bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan ya dahulunal jannatas salam. Oh, selamat sama surga. Dia masuk sah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya, balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata, ambil 1 lembar, jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku, uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan. Kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Tarik 50, dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kung kata mila sumbang kada yang kay goncingon ra di koloni tala. O pwede makadaki ako na capun ya deh. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas. Ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar. Tidak dibawa ke mahsyar.
Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren tahfizul Quran. Ada pondok-pondok pesantren. Ada madrasah-madrasah. Ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya. Tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ? Atau ada anak fakir miskin? Boleh mengatakan ada. Kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan. Jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya. Dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal. Jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya. Namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang, kata Nabi, yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epun, angka amalak makau pigau. Digagaw harap kecuali pamaseta. Talingak barakak na pungi amalak ko tapalapak ka puluko masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia, bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Nah, makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sama dega singaran atau sike. Iya, Pak namo tahu sike cecatuy. Iya. Yan ang katong masike, Pak dega. Mati tahu sike din na taritaw. Siko de bami. Salabat ni kikiri galang itu. Iya. Mati tahu sike to loki buru runtu asana amboan. Sike pa biasa tayo to. Buru buku-buku na din na pajama kada tayo masike. Jangan kikir, Pak. Orang dermawan. Apa kata Nabi? Yang bisa menutupi murka Allah hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kung kataw magala masih ka bagi-bagi, pasti maka dia tahu kanja. Namo parema 10 tahu ko bagi-bagi tapi tahu kanja. Makanya kadangkala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget. Ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya,
Orang sholat jenazah Ustaz, dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok. Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, oh, lain juga pikirannya ini. Ini makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa adalah yang menerimanya pun tidak diterima. Tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wala jangan menjadi hari makan lagi angka siatu. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya nama ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah amal yang istiqomah, wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 1 bulan, 1 kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di tariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari. Rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter. Tambah 7 tahun lagi berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini Pak penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak.
Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan, sifat baiknya bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulange, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanjak na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kata. Kemudian kalau ia nak pamulange, aku sifat-sifat nama kalilian yang kami mati mana ke. Itu bisa diperiksa itu, Pak. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah Pak kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela Bu, maka lihat tuh lagi lu mata-mata. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten, dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya, kemudian kalau mengunyah, hanya menyuap itu dibuka mulutnya, kalau mengunyah itu tidak boleh, tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kau dia tisang makundu tongang. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini, ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan idale nakutanyali namurus. Makanya ada orang itu makan kayak eskapator tangannya. Tidak ada jadi sini Pak. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki. Supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu adab. Itu ilmu hikmah Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makanya tomato tapi mali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le male cara maku mampamula na letu capak na yato na cidi tala. Agah tapalapari di bawah ngatita. Kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bang, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau enggak tahu taruh dendammu ke dalam hatinya masih jatuh matoh. Togago kowe. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapasi sumpung imat terus. Semua tidur juga begitu. Niaka memang imelo moto masam pajat tahajud. Siage tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia, semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خطرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa, dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman, sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas,
duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi. Itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insya Allah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis Buya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat. Tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istri. Betul Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati. Karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri, sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu, seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya. Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, maka masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri, supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu?
Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah, karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga tahun bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah, itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini adalah ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum, kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram, insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qala, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mah pecak nareko nadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki tahu kasih ini sitongan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin. Angka istilah atau motot tariolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh, saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2?
Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut dua? Ini pesan untuk kita, bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud, dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan, baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita, biasa mengatakan, kita nanti singgah makan di mana? Biasa begitu. Mau ke Makassar, Roki Matu Lepamandre. Mestinya, kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidrap, kemudian meninggal. Itu malaikat Allah cuma tanya, itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya nariyasa sampai tepetuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada dua waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajangin na rekode pemusambung ni sholat berikutnya. Semua. Sholat tarawih terakhir di sujud terakhir. Niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal, maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas. Karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah kadami ki joka tempat makan kin roki matu le pamandre. Nah, karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia, kenapa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampai jangan diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja guci apa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya dia sujudkan di hadapan Allah. Memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian.
Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang waliullah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang, sebenarnya jabatannya kita apa saja, kepala desa mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid jam tinro. Iya, Pak Camat, iya, begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan, tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu tuh sampajangnya ribat tumak beresa letak 5 saja menit kita sholat, dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang, napa mak gosip kisi jam, bangkerot isi setengah jam. Kan gitu Bu ya? Karena terutama ibu-ibu, karena bapak-bapak itu jarang mak gosip, jarang. Iya, yang banyak mak gosip itu perempuan, karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya itu mulut tertutup. Kaum Adam, hendak ngomel, tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa, mulut terbuka. Magalak manre, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaysa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya dia sudah bisa lihat, hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya, dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan tanpa menggerakkan kepalanya dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anaknya baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan. Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan de malam pandai, makan de malam cangkiri, pergi de makan walino, dia nak ada itu. 5-6 menit depan. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita. Karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang kaguluang, aja nama itu menrep.
Iya, kalau perempuan setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia memanfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern, sudah masuk ke kamar. Karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat. Bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang, itu pun suluk. Sedikit sekali laki-laki. Itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Tak jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na molak kay ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang 1 menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis. Itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya itu. Apalagi yang suka mati tok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Nih. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar, padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Ini. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib, baca 7 kali. Supaya keluarga, harta, dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta, dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah. Karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'amu ya Allah. Aku titip diriku kepadamu. Wa mali, dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli, dan seluruh keluargaku ya Allah, aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami kita tidak bisa, anak-anak kita mau jaga tidak bisa.
Harta kita susah kita jaga, tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat, harta perbaiki zakatnya. Sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua suami tak? Bu, sholat semua suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah, supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah, ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yolo nih kok." Wah, kalah gitu. Ya. Nah, ini kunci. Kadang-kala kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan asa tunduk tamu. Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ilah arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang. Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah." Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya ko deno lau ko masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan. Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tanya galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi.
Dia nagagak buruk ko palabuhangnya dia nasogi. Kan gitu. Ya kung makadapat doang ang pasogi, dia nagagak ustas dia nasogi. Dia nagagak ustas mamotor, makapelak lutumanan ustas. Pak di semana pak doang nasugiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa. Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kau itu. Iya, bukan doa. Seandainya doa kan Ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual ulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya itu yang bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi papenyaman adeta sempajang, pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang salat kepada Allah. Karena Nabi yang minta, ulirnya umatku dalam keadaan senang, ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki salat. Anak-anak terbaik, rajin salat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak salat, Allah bilang, dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepadaku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini kalau gini. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud? Apa doanya? Apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz, suruh bangun tahajud. Saya bilang Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan. Tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid, jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian, anak-anak keluarga adalah ujian, itu titipan. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki, makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan, itu alisnya yang lurus, jangan dikasih bengkok. Iya, tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya, iya karena itu hak pakai, bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunat duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok, kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas. Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis, baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sampah bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik 1 turun 1. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan la yakhillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasal layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari.
Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah. Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak begitu cocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya mana rumahnya Pak Jaru, belum berapa, beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 kilometer dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini. Langsung dia bilang, OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang. Perempuan saja disatukan, insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah di ultimatum juga suaminya. Nah, itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa ku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Saya bilang air putih saja sayang. Kita ambilkan air putih. Sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu istirahat maki sayang. Saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Begitu ya, Bu. Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa, Pak? Kalau di rumah, dari mana, Pak? Kenapa boleh? Macam orang. Saya SMS tidak dibalas. Orang banyak. Karena memang ada istri itu, Pak. Kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita. Dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata Neki, dari mota paliulu laki toko popata. Denengkah. Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu, ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia nejam panggilin. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabali, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusat, betul na pakai sudah pelakena. Iya. Mak bau perlu balik, mak bau sabun, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresa lelaki dan nalobe.
Tamay kamara lakay na tilma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya. Memang itu begitu Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Buti sapisan na masyarakat, buti beli bola na masyarakat. Buti siba na makantor masyarakat. Tapi cuman itu na pakai. Seragam itu satu kali jadi pakai Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya bukan di sini. Nggak ada di sini Bu. Iya. Semua model pakaian ada, mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu Pak, belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai, padahal tidak pernah orang bilang, dia cuma yang dia bilang. Maka enggak Bu? Aja tasakan na wisang. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwane jago mak bote, namo dia nama gertak laku toh. Iya. Nah jago mau mak bote laku kok. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Deno ni cangkiri na deno ni penena na jaji way palana kong katamuna. Makai ga makun repa sigilingan ni alon na laki na kong katamuna di mo panakad. Uli makon laki na. Kada mega bicawa mega na. Uli makon laki na. Di mo panapat makan. Ha? Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pamanang iala baju kosa ikomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, nampakin mo. Baban dulu nain. Nalatun yang kagulongin, natoko di salimu. Ini tidak boleh nih. Ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. Memang kanjaan re nanti 10 bisa guna store. Miniman remano, miniman rebali, pelina kang imano, sampai bali, pelina kang ibali, sampai mano, sampai kayu pada tas 10 bisa guna store. Yan ang kalakay makobu bacangin surah Yasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah. Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Makanya Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditale, berarti Pak Dede, aku makan angka ditatare berarti amanah. Itu 2 hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pak kami itu tuh makun reto liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang.
Iya, karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar. Makanya dua kuncinya, jangan sampai kita punya utang, jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar, kalau piutang kita menunggu orang membayarnya, dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita aja tak kadang kadang ikutin rangnya. Tanya kang epon ya kona waja ya roin renna, maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro bu. Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar. Tapi mau selamat, masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki tilau dongang selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajaran nginran atau makin rang aja tapodan. Bali bulata macicil motor ini palepat. Kenapa bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan ya dahulunal jannatas salam. Oh, selamat masuk surga. Dia masuk sah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan. Kita kadang bolak-balik. Ditaruh 100, didorong lagi masuk. Tarik 50, dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kung kata milau sumbang kada yang kaya goncingon di koloni talah. Pupili makadaki aku na capo dia deh. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas. Ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar. Tidak dibawa ke mahsyar.
Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya dan juga tidak lewat di titian Siratal Mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren tahfizul Quran. Ada pondok-pondok pesantren. Ada madrasah-madrasah. Ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya. Tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ? Atau ada anak fakir miskin? Kalau mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan. Jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya. Dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal. Jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya. Namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang, kata Nabi, yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epun, angka amalak makau pigawi. Degagaw harap kecuali pamaseta. Talingak barakak nepungnya malak ku tapalepak kak puluku masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia. Bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sabak dega singaran atau sike. Iya, Pak namo tau sike cecatuy. Iya. Dia nang katong masike, Pak dega mati tau sike dia na taritaw. Siko de bami. Salabat ni kikiri galang itu. Iya. Mati tau seke atau loki buru runtu asana ambo an seke pa biasa tayo tu buru buku-buku na din apa aja makada tayo masike. Jangan kikir, Pak. Orang dermawan, apa kata Nabi, yang bisa menutupi murka Allah hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kung kataw magalak masida ka bagi-bagi pasti makada tahu kanja. Namo parema 10 tahu ko bagi-bagi tapat tahu kanja. Makanya kadangkala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget. Ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya,
Orang sholat jenazah Ustaz, dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok. Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, oh, lain juga pikirannya ini. Makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa adalah yang menerimanya pun tidak diterima. Tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wah ada jam menjadi hari makan angka siatu. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya namanya ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 1 bulan, 1 kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di thariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari, rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter. Tambah 7 tahun lagi berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini Pak penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak. Tapi saya amati itu banyak benarnya.
Anak pertama yang ibu bapak lahirkan, sifat baiknya bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulangi, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanjak na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kemudian kalau ia nak pamulang aku sifat-sifat nama kalilian yang kami mati mana ke. Itu bisa diperiksa itu. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah Pak kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela Bu, maka lihat tuh lagi lu mata-mata. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten, dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah, hanya menyuap itu dibuka mulutnya, kalau mengunyah itu tidak boleh, tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kalau dia kisah makundru tongang. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan ngidalik nakutannya lena murus. Makanya ada orang itu makan kayak eskapator tangannya. Tidak ada jadi sini Pak. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu adab. Itu ilmu hikmah Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makanya tomato tapi pemali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le mala cara maku mampamula na letu capak na yato na cidi tala. Agah tapala pari ni bawa ngatita. Kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bang Mur, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau enggak tahu taruh dendam ke dalam hati masih jatuh matoh. Nah, iya. Coba aku kowe. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapasi sumpung imat terus. Semua tidur juga begitu. Niaka memang imelo moto masam pajat tahajud. Siage tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia, semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
waghfir lana ma madaya wasi'al karam ila khadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa, dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman, sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas, duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat.
Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi. Itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insya Allah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis Buya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat. Tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istri. Betul Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati. Karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri, sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu, seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya. Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, maka masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri, supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah.
Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah, itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya. Tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu, sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram, yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum. Kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram. Insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qol, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mapecak nareko nadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki. Tahu kasih ini sitongan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin. Angka istilah atau motot riolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh. Saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2? Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah.
Dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut dua? Ini pesan untuk kita, bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud, dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan, baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita, biasa mengatakan, kita nanti singgah makan di mana? Biasa begitu. Mau ke Makassar, Roki Matu Lepamandre. Mestinya, kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidrap, kemudian meninggal, itu malaikat Allah cuma tanya, itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya naruyasa sampai tepetuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada dua waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajangin na rekode pemusambung ni solat berikutnya. Semua solat tarawih terakhir di sujud terakhir, niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal, maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas, karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka, ya rumah kadami ki joka tempat makan ki roki matu lepamandre. Nah, karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah dan satu derajat diangkat. Karena dia, kenapa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampajangnya diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja, buci lampa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar, sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya, dia sujudkan di hadapan Allah. Memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian. Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang waliullah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang, sebenarnya jabatannya kita apa saja, kepala desa mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid jam tindro. Iya, Pak Camat, iya. Begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu tuh sampajangnya ribat tumak beresa letak. 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ke 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi setengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu jarang mak gosip. Jarang. Iya. Yang banyak mak gosip itu perempuan. Karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya, itu mulutnya mulut tertutup. Kaum Adam. Tidak ngomel. Tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa. Mulut terbuka. Magalak manre, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini, dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya, dia sudah bisa lihat. Hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya. Dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan. Tanpa menggerakkan kepalanya, dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anaknya baru lihat, oh jatuh. Itu karena pupil matanya lurus. Nah itu, harus ditahu itu Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak, tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan. Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan de malam pan makan de malam cangkiri, pergi de makan walino dia nak de ya. 5-6 menit depak Pak. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang kaguluang, aja nama itu menrek. Iya, kalau perempuan
setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia manfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern, sudah masuk ke kamar karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Masya Allah. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat, bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang, itu pun sudut. Sedikit sekali laki-laki, itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Kita jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan namo lakai ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang 1 menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya itu. Apalagi yang suka mati tok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar, padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak, di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Ini. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib, baca 7 kali. Supaya keluarga, harta, dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta, dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'amu ya Allah. Aku titip diriku kepadamu. Wa mali, dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli, dan seluruh keluargaku ya Allah, aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami kita tidak bisa, anak-anak kita mau jaga tidak bisa, harta kita susah kita jaga. Tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat,
Harta perbaiki zakatnya. Sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua ji suami tak? Bu, sholat semua ji suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilo doang ilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah, supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah, ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yolo nih kok, wah kalah gitu." Ya, nah, ini kunci. Kadang-kala kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpeleset, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan asap, tunduk tamu. Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan, pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ila arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita, tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur, tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita, supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan, padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan, karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadangkala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah, "Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang." Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah. Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya ko deno lau ko masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan. Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tanya galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi. Dia nagaga buruk ko palabuhangnya dia nasogi. Kan gitu.
Ya kau makan dapat doang apa sogi, dia agak ustaz dia na sogi. Dia agak ustaz motor maka pelak lutu mana nih ustaz ya. Pak di semana pak doang na sogiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa, Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kau itu. Iya, bukan doa. Seandainya doa kan Ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual lulau itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya itu yang bikin kaya orang dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi papenyaman adeta sempajang, pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang salat kepada Allah. Karena Nabi yang minta, ulirnga umatku dalam keadaan senang, ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki salat. Anak-anak terbaik, rajin salat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak salat, Allah bilang, dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepadaku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini kalau gini. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud, apa doanya, apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz, sebelum bangun tahajud. Saya bilang, Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan, tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid, jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian, anak-anak keluarga adalah ujian, itu titipan. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki, makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan, itu alisnya yang lurus, jangan dikasih bengkok. Iya, tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya, iya karena itu hak pakai, bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunnah duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok, kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas. Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis, baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sempak bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik 1 turun 1. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari. Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah.
Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak bercocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang Pak begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN, namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya mana rumahnya Pak Jaru, belum berapa, beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 kilometer dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini, langsung dia bilang OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang, perempuan saja disatukan. Insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah di ultimatum juga suaminya. Nah, itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi, untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa ku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Kalau bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih. Sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu, istirahat maki sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Begitu ya, Bu? Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa, Pak? Kalau di rumah, dari mana, Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Banyak. Karena memang ada istri itu, Pak, kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita, dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata neki, dari mota paliulu laki toko popata. Denengkah? Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu, ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia nejam panggilin. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabal, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusat, betul na pakai sudah pelakena. Iya. Mak bau perlu balik, mak bau sabun, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresa lelaki dan nalobe. Tamay kamara laki na tulma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya.
Memang wanita begitu, Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Boti sapisan nama masyarakat, boti beli bola nama masyarakat. Boti siban nama kantor masyarakat. Tapi cuman itu nak pakai. Seragam itu satu kali jadi pakai, Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya, bukan di sini. Tidak ada di sini, Bu. Iya. Semua model pakaian ada. Mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti nak pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu, Pak. Belum pakai baju nak berdosa. Kalau mau pakai baju nak bilang, nanti orang bilang itu terus nak pakai. Padahal tidak pernah orang bilang. Dia cuma yang dia bilang. Maka enggak, Bu? Iya, aja tasakan habisam. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwahnya jago mak bote, namo dia nama gertak lah kuto. Iya. Nah jago mau mak bote lah kuko. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Deno ni cangkiri na deno ni pernena na jaji way palana kong katamuna. Makay gamakun ray pa sigilingan ni alon na laki na kong katamuna di mo panakad. Kuli makal laki na. Kaya may kabicawa may kanakana. Kuli makal laki na. Di mo panapat makan. Ha? Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati, Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pemanang iala baju kosa ekomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, babat dulu nain. Natunya ang kagulongin, natuko di salimu. Ini tidak boleh nih, ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. Memang kanjaan rena ta 10 bisa guna store. Miniman remano, miniman rebali pelina kang imano sampai bali pelina kang bali sampai mano sampai kayu pada ta 10 bisa guna store. Yan ang kalakay makobu bacangin surah Yasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah. Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun Rp1.000 tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditale berarti Pak Dede, aku makan angka ditatare berarti amanah. Itu 2 hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pak kami itu tuh makun reto liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang. Iya. Karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar.
Makanya dua kuncinya, jangan sampai kita punya utang, jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar, kalau piutang kita menunggu orang membayarnya, dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kang, epon, ya kona wajah ya ruin ranna, maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro bu? Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar. Tapi mau selamat, Bu. Masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki tilau dongangi selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajarangin ran atau makin ran aja tapodang. Bali bulata macicil motor idi palepal. Kenapa Bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan yadkhulunal jannatas salam? Oh, selamat masuk surga. Dia masuk susah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan. Kita kadang bolak-balik. Ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Tarik 50, dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kau nggak tahu mila sumbang kada yang kayak gonceng orang di koloni talah. Opo ini maka laki aku nak capur ya deh. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas. Ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar. Tidak dibawa ke mahsyar. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya.
dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren, ada pondok pesantren tahfizul Quran, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah, ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya, tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ, atau ada anak fakir miskin? Kalau dia mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan, jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya, dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal, jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya, namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang, kata Nabi, yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang, kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epun, angka amalak makau pigau. Degagau harap kecuali pamaseta. Talingak barakak nepungnya malakku tapalepak kak puluku masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia, bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sabadega singaran atau sike. Iya, Pak namo tau sike cecetoy. Iya. Yan ang katong masike, Pak. Dega, mati tau sike, di na taritaw. Siko de bami. Salabat, nikikiri galang ito. Iya. Mati tau sike, ito loki buru runtu asan na. Amboan, sike, pabiasa tayo ito. Buru, buku-buku na din na pa dyan makadatay masike. Jangan kikir, Pak. Orang dermawan. Apa kata Nabi? Yang bisa menutupi murka Allah hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kung kataw magala masidaka mak bagi-bagi, pasti makadete tahu kanja. Namo parema 10 tahu ko mak bagi-bagi tapat tahu kanja. Makanya kadangkala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget. Ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya, orang sholat jenazah Ustaz dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok.
Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, oh, lain juga pikiran ini. Makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa adalah yang menerimanya pun tidak diterima, tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala, bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu biji wah ada capek biji hari makan angkas hati. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya namanya ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah, kata Nabi, adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 satu bulan, satu kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di Thariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari, rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter. Tambah 7 tahun lagi berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini Pak penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak. Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan. Sifat baiknya
bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulangi, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanjak na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kemudian kalau ia nak pamulang aku sifat-sifat nama kalian yang kami mati mana ke itu bisa diperiksa itu. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah Pak kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela Bu, maka lihat tuh lagi lu mata-mata. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten, dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah. Hanya menyuap itu dibuka mulutnya. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kau dia tisagi makundu tongang. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini, ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan ngidale nakutannya le namurus. Makanya ada orang itu makan kayak eskavator tangannya. Tidak ada jadi sini Pak. Tidak ada. Iya. Itu makanya orang Bugis itu pakai baki supaya dia bisa putar untuk dia bisa mengambil tidak melangkahi makanan. Itu ada. Itu ilmu hikmah Pak. Itu semua. Kenapa saya sering katakan jangan menyapu di malam hari di dalam rumah. Iya, jangan kasih bermalam cucian. Orang dulu mengatakan pemali karena larangan ilmu hikmah itu disebut pemali. Kalau larangan ilmu fikih itu haram dan makruh. Jadi kalau ilmu hikmah pasti mengatakan pemali. Jadi kalau makan itu atau pemali itu tidak ada dosanya kalau kita lakukan, tapi dia akan mempengaruhi kehidupan. Nah, itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Kode gaga tu le mala cara maku mampamula-pamula na letu capak na yato na cidi tala. Agah tapalapari di bawah ngatita, kemudian maafkan semua kesalahan orang supaya kita menjadi orang yang dirindukan oleh para malaikat. Ya Bamur, jangan pernah menaruh dendam di dalam hati. Jangan simpan dendam. Apa ya kau nggak tahu taruh dendammu ke dalam natina masih jatuh matoh. Tergagok kowe. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada barakahnya. Kunci dalam kehidupan tadi adalah jangan pernah memutus sholat, jangan pernah memutus ibadah. Tapasi sumpung imat terus. Semua tidur juga begitu. Nia memang imelo moto masam pajat tahajud. Siage tata matindro tetap terhitung sholat. Itu kuncinya supaya semua kehidupan ini bernilai ibadah di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan dunia, semua menjadi pekerjaan dalam ibadah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana
waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila khudratin nabiil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kita hormati, kita doakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Bupati Kabupaten Luwu beserta istri dan seluruh keluarga beliau. Semoga dari pemikiran beliau, manajerial beliau, kampung kita ini, khususnya di Kabupaten Luwu ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan hidup beliau dan dimudahkan segala amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Alina Tomalebita, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Luwu, seluruh pejabat pemerintah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan seluruh Forkopimda yang sempat hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Mahmud Umar Al-Hamid. Alhamdulillah, terima kasih Bib sudah bersama kita pada malam hari ini. Di darah kita ini tidak mengalir darah Rasulullah, tapi kita hanya mendapatkan nurnya Rasulullah. Tapi di beliau selain mendapatkan nurnya, dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita dari keturunan langsung Rasulullah, kita bisa duduk berzikir dan berdoa. Dan ini adalah momen yang sangat berharga. Dan Rasulullah pernah berwasiat, Bapak Ibu sekalian, ketika umatku berkumpul 40 orang, kemudian dia berdoa, itu setara dengan doanya satu waliullah. Maka pada malam hari ini kita bukan 40 orang, tapi mungkin ada 4.000 orang yang hadir, bahkan lebih. Mudah-mudahan ini atas inisiasi Bapak Bupati beserta seluruh masyarakat, ini luar biasa. Tapi saya iri Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun saya ceramah di tempat ini, pahalanya tidak bisa mengalahkan pahalanya Pak Bupati. Karena seluruh pahala jamaah, seluruh pahala majelis, seluruh pahala penceramah itu digabungkan, kemudian dihadiahkan kepada Pak Bupati tanpa dikurangi pahala kita semua. Karena acara ini terlaksana atas inisiatif beliau. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan iman, sehingga acara seperti ini bisa terulang. Makanya saya tadi bisi Bapak bahwa bagusnya sebenarnya tidak pakai kursi, Pak. Melantai, kemudian para pejabat kita duduk di atas, para alim ulama kita duduk di atas, duduk berzikir dengan khusyuk dan bersolawat.
Mudah-mudahan kedepannya tidak pakai kursi lagi. Itu supaya lebih ta'zim dalam zikirnya. Insya Allah. Sebenarnya saya biasanya ceramah Bapak Ibu sekalian dengan duduk, tapi malam hari ini saya harus berdiri. Ya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mungkin sungguh tidak adil kalau saya pakai bahasa Bugis murni, tapi mungkin ada sedikit selingan bahasa Bugis, Bu ya. Insya Allah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah bergerak, insya Allah semuanya dimudahkan. Dan terus terang Pak Bupati, saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang laki-laki ketika dia memiliki amanah, diberi amanah untuk menjadi pejabat, tapi kehebatan seseorang itu pasti ada di balik siapa istrinya. Betul Pak. Maka yang saya kagumi malam ini adalah istri Bapak Bupati, karena pasti beliau memiliki amaliyah tersendiri sehingga Pak Bupati bisa melangkah sampai sejauh ini. Kita bisa tahu seorang pejabat hebat, pemimpin nomor 1 di dunia, bahkan pemimpin di Indonesia. Kita tahu siapa Soeharto, memimpin dengan tangan besinya, tapi bisa lengser ketika Ibu Tin tidak ada di sisinya. Bapak Habibie adalah orang yang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun tidak ada di sisinya. Pak SBY kita tahu Panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan terombang-ambing dalam dunia politik yang susah dia melangkah ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah ada wanita yang hebat di sisinya. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya wanita diijabah dibanding laki-laki. Itu kelebihannya seorang wanita. Ketika istri mengangkat tangannya, maka malaikat akan mengaminkan. Walaupun laki-laki diaminkan, tapi lebih cepat doanya diijabah. Itu adalah kaum istri. Maka titiplah doamu pada 3 perempuan. Yang pertama adalah ibumu, karena semua pintu langit pasti terbuka ketika dia bermunajah kepada Allah. Yang kedua istrimu, karena doanya lebih cepat dibanding dengan doa suami. Yang ketiga anak perempuan, karena ketika dia ahli ibadah, maka api neraka tidak akan menyentuh badanmu. Makanya kalau mau sukses, minta istri mendoakan. Dan pemimpin yang hebat itu, pemimpin yang sukses, kalau mau berkah hidupnya, rezekinya lancar, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu aja kunci. Jangan coba-coba menyeleweng Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya sampaikan, banyak kita lihat di media Pak, pimpinan pondok pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Setiap hari sholat berjamaah dengan santrinya. Dia hafal Quran, hafal hadis, ahli agama. Kurang apa dia? Tapi ketika dia melakukan perzinahan, coba lihat dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan dihinakan sehina-hinanya. Yang hafal Quran saja bisa dihinakan dengan perbuatan itu, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Makanya kalau mau jatuh, maka masuklah ke jalur itu, pasti dijatuhkan. Saya sering mengatakan, siapa yang paling cinta dan sayang kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Ya. Makanya, betul ya Bu? Iya, alhamdulillah. Makanya Pak Bupati kalau sudah berdoa, minta istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, minta lagi istri berdoa. Kalau masih belum dijabah, tambah istri supaya banyak yang mendoakan. Supaya banyak yang mendoakan. Tapi kalau sudah doanya diijabah, tidak usah ditambah. Sepakat Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah.
Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita berada pada malam yang sangat bersejarah karena malam ini adalah malam hari jadi Kabupaten Luwu. Sebenarnya perputaran tahun bertepatan juga tahun bulan ini adalah bulan Muharram, pergantian tahun Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah karena bulan ini termasuk bulan haram. 2 hari ke depan, hari Ahad adalah 10 Muharram, di mana disebut dengan hari Asyura. Keistimewaan hari itu, siapa yang berpuasa, maka 1 tahun dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Bulan kemarin kita berpuasa di 9 Zulhijjah, itu adalah hari Arafah. Di hari Arafah siapa yang berpuasa 1 hari itu, maka dihapuskan dosanya 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 bulan ini adalah ada 2 hari yang istimewa. Bulan Zulhijjah di 9-nya, kemudian bulan Muharram di 10-nya. Ketika berpuasa pada 2 hari itu, berarti 2 tahun dosa dihapuskan. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keistimewaannya. Cuman kalau mau melanjutkan hajatnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan kalau saya panjang umur saya akan berpuasa lagi 9-nya ketika mendapati tahun depannya, tapi Nabi tidak lagi mendapatkan tahun itu sehingga Nabi hanya berpuasa pada 10-nya. Dari situlah kenapa kita juga dianjurkan berpuasa pada 9 dan 10 Muharram yang disebut dengan hari Tasu'ah, untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini penting dulu saya sampaikan sedikit berkaitan dengan Muharram. Tapi bapak-bapak saya kasih ultimatum. Kalau mau mudah rezekinya sampai 1 tahun ke depan, maka mudahkanlah belanja istri pada 10 Muharram. Insya Allah. Iya, dianjurkan menambah uang belanja. Kalau biasanya hanya 100.000, cukupkan 300 atau 500.000. Iya, supaya rezekinya insya Allah dimudahkan 1 tahun ke depan. Jangan pelit dengan istri pada 10 Muharram. Kenapa? Karena ada riwayat al-hadis au kama qol, siapa yang memberi makan kepada umatku pada 10 Muharram, itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Itulah keistimewaannya. Makanya orang Bugis mapecak nareko nadapi 10 Muharram. Kenapa pecak? Supaya semua orang bisa bersedekah. Modalnya sedikit dan banyak yang bisa menikmati. Makanya kalau orang kaya aja nata pecak. Apan sempurna ki tahu kasih misi tongan nama pecak. Kemudian ada lu bangkit lebih cepat, bermartabat, berkarakter ya. Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya salah satu penceramah itu yang sering mendakwahkan jalur muda masuk surga. Saya paling pantang mengatakan masuk neraka, masuk neraka. Karena Rasulullah sudah menutup pintu-pintu neraka yang bisa kita lewati. Makanya pada malam hari ini saya ingin memberikan hadiah. Mudah-mudahan ini dijadikan pegangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan. Saya bahasakan sesederhana mungkin. Angka istilah atau motot riolo istilah sampai tepat tuh. Dan ini ada dalam hadis. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka kita akan menemukan ketika dia mengangkat satu hadis Nabi bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Mestinya Kabupaten Luwu pada hari jadinya kita tinggalkan dan menuju lagi. Kita sambung. Semua ibadah seperti itu. Semua kehidupan seperti itu. Semua ibu-ibu, para pejabat pemerintah yang sempat hadir, saya ingin kasih oleh-oleh. Saya ingin kasih hadiah. Kenapa Isra Mi'raj itu disebutkan dalam ayat cuma 2? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma nyebut 2? Padahal Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram ke Madinah.
Dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma disebut dua? Ini pesan untuk kita, bahwa perjalanan mestinya dari masjid ke masjid, dari sujud ke sujud, dari sholat ke sholat. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, sering para pejabat ketika ingin melakukan perjalanan, baik anggota DPRD, Bapak Ketua DPRD hadir bersama kita, biasa mengatakan, kita nanti singgah makan di mana? Biasa begitu. Mau ke Makassar, Roki Matu Lepamandre. Mestinya, kalau kita mau ke Makassar, sholat subuh di masjid yang kita tempati dekat rumah mungkin, kita di sujud terakhir sholat subuh niatkan memang di mana kita nanti sholat duhur. Ketika kita melakukan perjalanan, tiba-tiba mungkin kecelakaan di Sidra, kemudian meninggal. Itu malaikat Allah cuma tanya, itu malaikat apa? Hambaku dari mana dan mau kemana? Malaikat akan menjawab, dia dari masjid sholat subuh dan menuju ke tempat ini sholat duhur. Maka itulah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan. Jangan kita melangkah dari rumah ke warung. Jangan melangkah dari rumah ke pasar. Jangan melangkah dari rumah ke kebun. Jangan melangkah dari rumah ke kantor. Tapi melangkahlah dari masjid ke masjid. Di saat kita sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur. Ya nariyasa sampai tepetuh. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu menyambung dengan sholat berikutnya. Kemudian baru kita lepas salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa salam yang menutup sholat dua-dua? Karena salam itu digunakan hanya pada dua waktu. Yang pertama ketika ketemu, yang kedua ketika berpisah. Kita ketemu dengan waktu berikutnya dan berpisah dengan waktu setelahnya. Ajak mula pesan ni sampajangin na rekode pemusambung ni solat berikutnya. Semua solat tarawih terakhir di sujud terakhir niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Ketika engkau meninggal maka engkau pahalamu tetap jalan. Itulah kenapa kita kekal di dalam surga padahal pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan. Itu yang penting, Pak. Sering narekomelo ki joka ya rumah akademi ki joka tempat makan roki matu lepamandre. Nah, karena begitu. Berarti perjalanannya bukan dari masjid ke masjid, bukan dari sholat ke sholat. Yang paling beruntung ketika melakukan perjalanan jauh, isalai bolata, kita tadi masjid sujud terakhir di dalam sholat subuh. Misalnya tadi sholat isya, di sujud terakhir sholat isya tadi kita sudah berniat untuk sholat subuh. Maka ketika kita melakukan perjalanan, setiap satu kaki diangkat, satu langkah, itu satu dosa dihapuskan dan satu kebaikan ditambah. Dan satu derajat diangkat. Karena dia makan apa? Karena dia berjalan menuju ke sholat. Makanya jangan pernah diputus. Apa ya kau sampai jangan diputus dengan salam, kita hanya sholat 5 menit. Kalaupun berjamaah, kalau sholat sendiri tidak mungkin 5 menit. Kecuali orang yang luar biasa. Apalagi kau makan aja nggak cinampa wasampaja buci lampa tongang itu. Ini ibu-ibu kalau bilang tunggu sebentar betul itu. Iya, makanya sering kita karena tidak memahami hakikat sholat. Sebenarnya sujudnya bupati dalam sholat, sujudnya Pak Wakil Bupati dalam sholat, sujudnya Pak Kapolres dalam sholat, sujudnya Ketua DPRD dalam sholat. Itu mesti beda sujudnya dengan masyarakat. Tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka dia sujudkan seluruh tubuhnya dengan seluruh akal nafsunya dia sujudkan di hadapan Allah. Memohon semua supaya diampuni segala dosanya. Tapi yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, mesti dia mengikutkan seluruh pejabat yang ada di bawah tanggungannya. Maka dia memohon kepada Allah supaya semua dosa-dosa para pejabatnya itu diampuni oleh Allah dan dikuatkan imannya. Sujud yang ketiga, mesti dia doakan masyarakatnya. Maka sujudnya pemimpin, sujudnya ulama ketika dia sujud. Jadi bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu bukan pengulangan, tapi itu adalah pembagian. Kalau hanya pengulangan, maka biasa orang baca cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Itu karena pengulangan, tapi pembagian. Tapi ketika pembagian kita sujud untuk diri kita, sujudkan para orang yang ada di bawah tanggungan kita, dan sujudkan di hadapan Allah seluruh masyarakat kita, maka dia akan menjadi seorang waliullah. Itu tidak mudah. Banyak pemimpin, banyak orang. Sebenarnya jabatannya kita apa saja. Kepala desa, mestinya begitu. Makanya 3 orang itu Pak tidak boleh cepat tidur. Kalau di desa, Pak Imam dengan Pak Ustaz. Dia nawak di masjid jam tinro. Iya, Pak Camat, iya. Begitu juga Pak KUA, Pak Camat, Pak Imam tidak boleh cepat tidur. Nanti tidur masyarakatnya dia doakan baru dia tidur. Kalau masyarakatnya banyak main domino, stres itu Pak Imam. Tidak bisa tidur cepat. Ya, tapi ada ulama mengatakan, mestinya kalau kau cepat tidur, maka bangun di tengah malam. Di saat sepertiga malam, di situ kau sujud, doakan seluruh masyarakat. Kenapa? Engkau menjadi walil autad di tempat itu. Itu sebenarnya jalur pintas untuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang penting ada kunci-kunci kehidupan kita sudah pegang. Itu tadi yang pertama adalah langkah. Karena kalau kita tutup salam ketika itu isam pajangnya ribat tumak dari letak. 5 saja menit kita sholat. Dikali 5 waktu sholat berarti hanya 25 menit. Ya ku 25 menit waktu dipakai mas sampajang. Napa mak gosip kisi jam. Bangkerot isi tengah jam. Kan gitu Bu ya. Karena terutama ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu jarang mak gosip. Jarang. Iya, yang banyak mak gosip itu perempuan. Karena memang kata dasarnya begitu. Laki-laki itu kalau disebut namanya, itu mulut tertutup. Kaum Adam. Tidak ngomel. Tapi matanya yang melotot. Makanya yang jadi mata keranjang itu laki-laki. Kalau perempuan kaum Hawa. Mulut terbuka. Magalak manre, magalak manena. Jangan tersinggung ya. Iya kan? Iya. Makanya yang sering ngomel itu pasti perempuan. Dan kelebihannya perempuan walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa bedanya? Yang pertama, pupil mata wanita itu lebar sampai 75 derajat ke samping. Makanya wanita itu kalau melihat ke depan begini, dia masih bisa lihat di sana. Itu kelebihannya, Pak. Makanya perempuan itu tidak goyang kepalanya, dia sudah bisa lihat. Hanya goyang begini sedikit. Itu. Benar ya, Bu? Kenapa? Karena dia bisa melihat masakannya. Dia bisa melihat anaknya bermain. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan. Tanpa menggerakkan kepalanya, dia bisa mengontrol kiri kanan. Itu kelebihannya. Laki-laki Pak, kalau disuruh jaga anak, dia main laptop atau main HP, nanti bunyi kepalanya anak jatuh. Itu pupil matanya lurus. Nah itu harus Bu ya. Makanya perempuan kalau bawa mobil Pak, tidak pernah lewat di pinggir, selalu di tengah itu. Iya, karena pupil matanya melebar. Itu. Iya. Yang kedua, pinggulnya wanita itu lebar. Kenapa? Bisa duduk lama tanpa sakit punggungnya dan bisa duduk berdiri tanpa sakit lututnya. Itu kehebatannya perempuan. Karena dia bisa mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, menyiapkan segala sesuatunya tanpa sakit lutut dan punggungnya. Kalau laki-laki Pak Bu, disuruh duduk berdiri 3 kali saja, tidak berdiri gitu. Iya. Disuruh makan dek malam pan makan dek malam cangkiri, pergi dek makan walinu dia nak ada ya 5-6 menit depak. Itu. Kenapa? Karena sudah sakit punggungnya. Iya. Makanya perempuan bisa duduk berdiri sampai 10 kali itu tidak sakit punggungnya. Itu kehebatannya wanita karena memang diberikan keistimewaan. Kemudian dia bisa duduk lama, mendidik anak-anaknya tidak sakit punggungnya. Makanya kalau anak kita masih bayi, bapaknya yang disuruh ayung anaknya Pak, 5 menit dia ayun tidak tidur, bapaknya sudah ambil bantal itu. Malan yang kaguluang, aja nama itu menrek. Iya, kalau perempuan
setengah jam tidak akan berhenti dia mengayung anaknya dengan sabar. Kenapa? Karena dia bisa duduk lama. Dan disitulah kehebatannya seorang wanita. Tapi kalau dia manfaatkan untuk mak gosip, bahaya juga. Karena 3 jam mak gosip tidak sakit punggungnya. Sekarang gosip lebih modern, sudah masuk ke kamar karena tinggal pakai HP. Ya Bu? Iya, tapi tidak ada di sini. Tidak ada. Banyak. Hati-hati Bu. Dosa sekarang sangat mudah. Iya. Saya wasiatkan Bu, hati-hati. Iya. Coba Pak kita lihat, bapak-bapak ini cuma di sebelah sini. Itu pun campur ibu-ibu. Kalau di sini hanya 3-5 baris ke belakang, itu pun suluk. Sedikit sekali laki-laki, itu perempuan semua ke belakang. Kenapa? Sekarang 1:7. Hati-hati Pak. Hati-hati. Jaga suami tak baik-baik. Kita jagailah kita. Itu biasa ulawang ni nau tawe, sandala ni nau tawe, motor ni nau tawe, makokan na molak kay ni nau tawe. Banyak pencuri suami. Hati-hati. Iya. Kenapa 1:7? Kalau ada yang 1 menikah, ada 6 anak gadis tidak dapat bagian. Tapi tidak usah khawatir kalau anak gadis. Itu masih tinggi rasa malunya. Yang bahaya itu janda. Yang bahaya. Apalagi yang suka mati tok masyarakat langsung. Pakai celana pendek, baju lengan pendek, itu yang bahaya itu. Itu yang bikin error otaknya suami itu. Ya Bu? Makanya jaga suami tak baik-baik. Jangan sibuk bermedia sosial. Nah, sebab Mega Makunrai sibuk di Facebook, tidak ngurus suaminya. Sedikit-sedikit masalah, bikin status. Aku menyesal. Yeah. Ternyata kau begitu. Yeah. Tidak seperti dulu lagi. Baru ambil gambar lope-lope pecah. Sekalinya ada duda dibawa makomeng. Sabar sayangnya. Ini bahaya. Nah banyak perempuan Pak lebih tahu urusannya orang daripada urusan rumah tangganya. Pusing dengan artis, pusing dengan pejabat, tapi suaminya tidak diurus. Nah tahu semua penyakitnya orang. Si anu sakit kepala di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Jakarta, si anu jatuh dari motor dari Makassar. Padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Ini masalah. Iya. Tapi tidak ada jadi dulu, tidak ada. Di sana gitu banyak, di sana. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Bapak Ibu sekalian, dari situlah Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa manfaatnya. Apa doanya? Baca 7 kali kalau maghrib, 7 kali kalau subuh. Sesudah sholat maghrib, baca 7 kali. Supaya keluarga, harta, dan diri kita dijaga. Itu Rasulullah berwasiat, siapa yang membaca 7 kali doa ini, maka dia menitip diri, harta, dan keluarganya pada Allah. Dan tempat menitip yang paling baik adalah Allah, karena dia tidak pernah luput. Apa doanya? Singkat padat. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu aja doanya. Sudah hafal Bu? Belum? Saya ulang. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Dibaca 7 kali. Belum hafal? Saya ulangi lagi. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau belum hafal, mati saja. Itu doa paling pendek, tapi sangat besar manfaat. Bismillahi ala nafsi. Dengan asma'mu ya Allah. Aku titip diriku kepadamu. Wa mali dan seluruh hartaku ya Rabb. Wa ahli dan seluruh keluargaku ya Allah, aku titip kepadamu. Ketika Allah yang kita tempati menitip, insya Allah tidak akan lepas dari penjagaan. Kalau kita yang mau jaga suami kita tidak bisa, anak-anak kita mau jaga tidak bisa, harta kita susah kita jaga. Tapi ketika Allah yang menjaga. Tapi ingat,
Harta perbaiki zakatnya. Sholat juga diperbaiki. Bu, sholat semua ji suami tak? Bu, sholat semua ji suami tak? Kalau ada suami tidak sholat, kita yang doakan. Sebenarnya itu pintu surga untuk kita, supaya kita mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah. Siapa yang memberi hidayah? Bukan kita, tapi Allah. Ketika Allah bukakan pintu hidayah, pasti dia akan sholat. Tapi ketika kita yang menjadi asbabnya, maka itu luar biasa. Maka doakan, tilodongangilah kita. Di sujud terakhir dalam sholat, tidak usah dilafazkan. Kita memohon kepada Allah, supaya dibukakan, dia bisa menunaikan sholat. Paling enak itu, paling barakah, ketika bisa sholat tahajud bersama dengan suami. Itu istimewa sekali. Sesekali wanita itu melakukan 4 hal bersama keluarganya. Yang pertama, mandi bersama suami bersamaan. Kenapa bu ketawa? Bisa mungkin dia si bawa lah kita masa mau ke kamar mandi. Kita mati. Iya, itu sunnah Nabi. Yang kedua, ketika berjalan kita bergandengan tangan. Biasa ya, waktunya pengantin baru. Sekalinya ada anaknya 3, suaminya bilang, "Yo lo kok, kalah ya, nah, ini kunci. Kadang-kadang kalau pengantin baru itu kan kayak lemari yang beku tempel. Sedikit terpelesi, hati-hati sayang. Sekalinya ada anaknya tak pasok dan nasa, "Tunggu bentar tamu." Ini ya, tapi tidak begitu ketika orang saling mendoakan. Satu hal, seringlah mengirimkan suratul Fatihah kepada suami. Baca ila ruh wa nafsu wa jasad. Sebut namanya baru kirimkan Fatihah. Supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Ketika dia mau melakukan penyelewengan, pasti terkoneksi. Tapi jangan bilang ilah arwah. Orang mati itu. Ya, anak-anak kita ketika sekolah tirakati dia dengan Fatihah. Anak-anak kita ketika jauh dengan kita, tirakati dia dengan Fatihah. Para pemimpin sebelum tidur, tirakati Fatihah dengan seluruh bawahan kita. Supaya ruhnya terkoneksi dengan kita. Insya Allah. Ketika ruh yang terkoneksi, maka tidak ada sesuatu yang susah. Itulah kenapa sering orang merindukan, padahal dia tidak pernah terlalu akrab. Itu karena ruhnya yang sering bersilaturahmi. Ini penting saya wasiatkan karena ini modal. Ibu-ibu tidak usah khawatir suaminya selingkuh. Doanya tadi saya sudah ajarkan. Ya. Tapi kadang-kala memang ada pesan Rasulullah. Dia memohon kepada Allah. Ya Rabb, panggil umatku kepadamu dalam keadaan senang. Tapi kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, maka aku mohon kepadamu, panggil dia dalam keadaan susah. Tolira ngak pun umatku lokoridi dalam keadaan senang. Ya ko deno lau ko masenangi, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya Bapak Ibu, kalau suaminya cinta, jangan selalu rekreasi tapi tidak melihat masjid. Ketika diberikan amanah berupa jabatan, jangan lalai sholat berjamaah. Jangan. Ketika diberi amanah untuk mencari rezeki, menjual di pasar, jangan sampai rezeki yang menyibukkan kita, kemudian kita lalai sholat. Rezeki itu diatur oleh Allah. Masa kita gara-gara rezeki, baru kita melupakan Allah. Itu keliru betul. Banyak orang mengatakan, wah kita tidak sholat dulu karena mau mencari rezeki. Rezeki itu siapa yang ngatur? Allah. Kalau kau sholat ketemu siapa? Ketemu sama Allah. Jadi minta sama Allah di saat sholat, baru kau jalan. Karena rezeki itu diberikan kepada siapa? Kepada yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kepada siapa yang bekerja. Bikin nenge, ya lenge dalek kepada semua orang bekerja. Maka Allah tidak adil. Karena ada orang yang tidak mampu bekerja. Tania galak na tema kereso nilai dalek. Ya ko galak na tema kereso pak nasogi. Dia nagaga buruk ko palabuhangnya dia nasogi. Kan gitu.
Ya kau makan dapat doang apa sogi, dia agak ustaz dia sogi. Dia agak ustaz motor maka pelak lutu mana nih ustaz ya. Pak di semana pak doang na sogiran. Saya sering pak kalau ke Kalimantan, kadang ada jamaah orang Bugis itu datang minta doa, Pak Ustaz, kasih dulu doa supaya bisa kaya. Yang minta doa kaya sudah 5 mobilnya. Yang ditempati minta doa belum ada mobilnya. Seandainya malaikat lihat itu, kau kasih tahu itu kau itu. Iya, bukan doa. Seandainya doa kan Ustaz yang paling pertama kaya. Seandainya bilang ada simat-simat, ada itu kadang masuk pak di sini. Kadang masuk di lu ini ada itu penjual ulahu itu sampai 3 kopor itu, tapi dia cuma naik motor. Seandainya itu yang bikin kaya orang, dia yang paling pertama kaya. Makanya Allah mengatakan saya berikan rezeki kepada siapa yang saya kehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja, tapi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika diberikan nikmat, perbaiki sholat supaya kita tidak diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa ia ku yelengi dalek yelengi papenyaman adeta sempajang, pasti didatangkan sesuatu supaya kita datang salat kepada Allah. Karena Nabi yang minta, uliranga umatku dalam keadaan senang, ya kodena lo panggil dia dalam keadaan susah. Nah, kalau suami cinta, rajin ki salat. Anak-anak terbaik, rajin salat. Kenapa? Karena nanti kalau tidak salat, Allah bilang, dia tidak datang kalau dia senang. Maka saya akan kasih ujian supaya dia bisa datang kepada aku. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang. Mungkin tidak di sini, kalau gini sih. Di kampung saya kadang-kadang begitu. Nanti selingkuh suaminya, baru istrinya bangun tahajud. Kadang-kadang. Ya. Sering saya di chat itu ada yang jamaah chat, Pak Ustaz, berapa rakaat sholat tahajud? Apa doanya? Apa niatnya? Kenapa Bu? Suami saya selingkuh Pak Ustaz, sebelum bangun tahajud. Saya bilang Alhamdulillah. Kadangkala kita nanti ada masalah baru kita dekat dengan Allah. Itu bukan siksaan, tapi itu cara Allah memanggil kita supaya kita bisa dekat dengannya. Karena Nabi yang berdoa, jangan jauhkan umatku darimu. Nah, ini kayaknya pejabat yang diberi amanah, jangan jauh dari masjid, jangan menunda-nunda waktu sholat. Supaya apa? Allah tetap menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kan diuji itu Pak. Jabatan adalah ujian, anak-anak keluarga adalah ujian, itu titipan. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada. Baju aja itu Pak yang kita miliki, makanya bisa dimodel. Tubuh ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya tidak boleh dirubah. Ibu-ibu saya pesankan, itu alisnya yang lurus, jangan dikasih bengkok. Iya, tidak ada bengkok alisnya di sini. Tidak ada. Iya, iya karena itu hak pakai, bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai, makanya dipinjamkan. Makanya 2 rakaat sholat sunat duha sedekahnya tubuh kata Nabi. Karena tubuhmu itu, anggota tubuhmu itu dipinjamkan oleh Allah. Kau hanya pakai, ada waktunya Allah minta. Kau lahir dengan model seperti itu, jangan kau rubah. Banyak perempuan di kampung saya, alisnya lurus, dia kasih cukur, baru kasih bengkok, kayak tikungan masuk di sini. Iya. Dia bilang cantik Pak Ustaz. Apa aja cantik? Kayak orang India. Orang India itu keturunan Arab dan Mongol. Makanya hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, pipinya lebar, kemudian jidatnya juga lebar. Makanya ketika alisnya naik, memang itu pas. Kalau kita hidung pesek, jidat sedikit. Bulu mata tipis, baru dicukur dikasih belok naik. Kayak sampah bermotor trail itu. Iya kan? Iya, enggak cocok. Kecuali suaminya yang minta. Bilang, Bu, itu perempuan suka sekali saya lihat kalau alisnya naik 1 turun 1. Ya itu diikuti. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang saya wasiatkan, tetap jaga silaturahmi. Jangan baku bombek-bombek. Rasulullah mengatakan la yakhillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Bukan golongan muslim orang yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari. Tidak ada di sini, Bu. Alhamdulillah.
Apalagi yang bolak-balik pergi umrah, tapi tetangganya tidak bercocok. Nggak ada, Ji. Memang manusia sekarang begitu berat. Apalagi yang tinggal di BTN. Namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak baku kenal. Iya, Pak. Ditanya mana rumahnya Pak Jaru, belum berapa. Beloknya saja yang ditahu. Tapi kalau orang kampung, Pak, 3 kilometer dia masih tahu namanya. Itu kalau orang kampung. Orang kota yang tinggal di BTN itu tidak baku kenal. Makanya masjid adalah tempat untuk silaturahmi yang paling bagus yang disimpan Rasulullah. Kenapa laki-laki wajib ke masjid? Karena laki-laki susah untuk menyatu ketika tidak disatukan dengan jamaah. Perempuan biar tidak diundang ke masjid, dia bisa kumpul. Ada acara bikin kepurung, kumpul semua di situ. Tidak diundang, bilang saja kepurung hari ini. Langsung dia bilang, OTW, oh jalan itu. Itu perempuan seperti itu. Di kampung saya, kalau di sini tidak tahu. Makanya kalau mau menyatukan umat, gampang. Perempuan saja disatukan, insya Allah sudah bersatu. Karena pulang ke rumah, di ultimatum juga suaminya. Nah, itu. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya adalah orang yang sangat hebat. Iya. Tapi kalau mau mendapatkan hidup berkah, mau masuk surga, tidak antri masuk surga, tidak antri. Tidak antri. Mau masuk surga tidak antri, Bu? Mau masuk surga tidak antri? Insya Allah semua pintu surga terbuka, kata Nabi untuknya. Siapa? Orang yang menjaga sholat fardunya. Yang kedua puasanya. Puasa wajib itu. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat ridho suaminya. Kalau di sini ada janda, tinggal 2. Kan janda tidak ada suaminya. Tidak usah tunggu ridhonya suami kalau sudah janda. Makanya tinggal sholat, puasa, dan syahwat. Yang punya suami masih tunggu ridhonya. Nah, makanya suami kalau pulang ke rumah langsung dijemput, salaman, cium tangannya, usap lengannya, kasih duduk di kursi, baru kasih tahu, Pak, apa aku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih? Saya bilang air putih saja sayang, kita ambilkan air putih, sudah diletakkan air putih, cium keningnya, kasih tahu istirahat makin sayang, saya mau bikin air panas, bikin kaki makanan. Begitu ya, Bu? Masalah memang ibu-ibu. Kenapa suami lebih senang di warkop? Saya tadi lewat ada warkop, banyak orang duduk. Kenapa banyak di warkop? Karena kalau di warkop langsung ditanya, pesan apa, Pak? Kalau di rumah, dari mana, Pak? Kenapa boleh? Macam mana? Saya SMS tidak dibalas. Banyak. Karena memang ada istri itu, Pak. Kayak wartawan kalau datang suaminya di rumah. Makanya tidak senang duduk suaminya di rumah. Jadikan rumah itu tempat istirahat bagi suami yang paling tenang. Makanya ketika suami lelah, baringkan di paha tabu. Kenapa Rasulullah mengatakan tempat untuk membaringkan suami itu adalah di paha? Karena paha adalah kulit yang paling lembut bagi wanita. Dan batang leher disebut hemigdala dan hipokampus. Ketika bersentuhan, pusat sarafnya itu ada di leher. Ketika bersentuhan dengan paha yang kulitnya sejuk itu, maka itu menterapi paling cepat. Dari situlah kenapa Rasulullah sering tidur di pahanya Khadijah. Kata neki dari mota pelilula kita kopopata. Denengkah. Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah. Itu wanita idaman. Jadilah wanita idaman, Bu, ya. Sudah tahu wanita idaman? Anggun di ruang tamu, selalu berpenampilan yang bagus. Jangan acak-acakan. Waktunya gadis, bagus pakaiannya. Semua bedak dipakai. Ada skincare, ada apa dipakai. Semua. Tapi sekalinya sudah menikah, dia jampangelin. Bahaya. Ya moro wajujuna na pakai masa saya, betul na pakai mak bajabal, betul na pakai masuk subolo, betul na pakai masuk supusa, betul na pakai sudah pelakena. Iya. Mak bau perlu balik, mak bau sabun, mak bau minyak kutus-kutus. Dia panak beresan lelaki dan nalobe. Tamay kamara laki na tulma ko. Ang kamana ni rupan na bawi. Iya.
Memang wanita begitu, Pak. Kadang itu kalau dia pakai daster, dia tidak mau ganti-ganti. Padahal banyak bajunya. Boti sapisan nama saraga, boti beli bola nama saraga. Boti si bana makan terus masaraga. Tapi cuman itu nak pakai. Seragam itu satu kali jadi pakai, Pak. Makanya majelis taklim banyak bubar kalau tidak ada lagi seragam. Di kampung saya, bukan di sini. Nggak ada di sini, Bu. Iya. Semua model pakaian ada. Mulai jilbab bunuh diri itu yang dibalu-balu begini. 3 kotak paniti na pakai. Kalau mau dibuka biar tetangganya ikut juga datang. Iya. Iya kan? Dia yang makan, saya yang khawatir lihat. Hilang itu, datang lagi itu yang masuk dari samping. Hilang itu, dilubangi lagi ketiaknya dari dalam tangannya masuk keluar begini. Iya, itu pakaian perempuan selalu berubah. Baru ada dosanya wanita itu, Pak. Belum pakai baju na berdosa. Kalau mau pakai baju na bilang, nanti orang bilang itu terus na pakai. Tidak pernah orang bilang, dia cuma yang dia bilang. Maka enggak, Bu? Iya, aja tasakan yang bisa. Iya. Jadi ingat, anggun di ruang tamu selalu berpenampilan menarik. Karena laki-laki itu syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Sedangkan wanita syahwatnya 60-70% ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Ya nangka arwane jago mak bote, namo dia nama gertak lah kuto. Iya. Nah jago mau mak bote lah kuko. Kalau perempuan tidak bisa. Harus berpenampilan menarik. Yang kedua, gesit di dapur. Denoni cangkiri na denoni pernena na jaji way perlana kong katamuna. Makai ga makun repa sigilingan ni alon na laki na kong katamuna di mo panakan de. Tuli makon laki na. Ada mega bicawa mega na. Tuli makalan laki na. Di mo panapat makalan. Ha? Ha? Ini penting saya sampaikan ini. Hati-hati, Pak. Kemudian yang ketiga, seksi di kasur. Berpenampilan seseksi mungkin ketika ingin bersama suami. Aja na pamanang iala baju kosa ekomelo tama si kamera. Nampakin ni legina, nampakin mo, babat dulu nain. Nalatunya ang kagulongin, natoko di salimu. Ini tidak boleh nih, ya. Ini ibu-ibu yang saya ceramain. Supaya bapak-bapaknya senang dulu. Nanti saya kasih bagiannya bapak-bapak. Iya. Iya. Pak kami tahu tuh bapak-bapak Pak masalah. May makanjaan rin ang tasa 10 misa guna store. Ini man remano, ini man rebali pelina kang imano sampai bali pelina kang ibali sampai mano sampai kayu pada tasa 10 misa guna store. Yan ang kalakay makobu bacangin surah Yasin. Masih jamak kapok. Ya. Makanya suami ketika dapat rezeki berikan kepada istri, biarkan istri yang pegang. Itu dengan 2 kalimat. Ada uang yang haram dibelanjakan istri tanpa minta izin ke suami. Ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita simpan," berarti itu amanah. Tapi ketika suami mengatakan, "Ma, ini uang kita ambil," berarti itu pemberian. Ketika mengatakan ini uang kita simpan, jangan belanjakan walaupun 1.000 rupiah tanpa minta izin ke suami. Maka Bu, jangan protes. Tidak boleh. Iya, memang ada amanah, ada pemberian. Ketika mengatakan angka ditalai berarti Pak Bere, aku makan angka ditatare berarti amanah. Itu 2 hal yang berbeda. Makanya wanita harus tahu itu. Pak kami itu tuh makun reto liceo deh. Iya. Malangga nasi beceo deh. Kredit semua. Iya. Jangan hidup dengan penuh dengan utang. Iya. Karena orang yang ada utangnya paling tersiksa kelak di mahsyar.
Makanya dua kuncinya, jangan sampai kita punya utang, jangan sampai orang berutang ke kita ketika sebelum kita meninggal. Karena utang dan piutang dua-duanya menghalangi orang masuk surga. Cuma kalau utang kita menunggu untuk kita bayar, kalau piutang kita menunggu orang membayarnya, dua-duanya tidak akan masuk surga kecuali selesai. Makanya komeki mapinran yang ngidita aja tak kadang kadang ikutin rannya. Tanya kami, pun ya kona wajah ya ruin renah, maka saya akan ambil. Tapi kalau dia tidak bayar, saya sudah halalkan. Masya Allah. Makomoro bu? Hah? Bahaya tuh. Bahaya. Nanti di mahsyar ketika orang dikumpul, 5.000 tahun kita berjalan ke belakang baru sampai di saf yang paling belakang. 3.000 tahun berjalan ke samping baru kita bisa dapatkan orang yang paling di ujung. Ketika satu orang kita cari gara-gara utang 10.000 atau 100.000, kita tidak akan masuk surga kecuali ketemu. Ada orang sampai 50.000 tahun menunggu hanya mencari kehalalan sesuatu yang pernah diambil. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolati orang yang ada utangnya kecuali dia menanggung? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau dia tersiksa kelak di yaumil akhir, di pada mahsyar. Tapi mau selamat, Bu. Masuk surga tidak antri. Mau? Insya Allah 3 saja lakukan. Yang pertama, bangun sholat ketika semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang kedua, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Ya kong katau pau jaki tilau dongangi selamat. Ya kong katau maseke abas sakit. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wajaran ninran atau makin rang aja tapodan. Bali bulata macicil motor ini palepal. Kenapa Bu? Tidak bisa. Oh, antari memang ini. Makanya saya bilang Rasulullah mengatakan, maukah engkau masuk surga dengan ya dahulunal jannatas salam. Oh, selamat sama surga. Dia nama susah. Kalau tidak bisa, pakai jalur istimewa. Saya ingin kasih tahu barakah sedekah dengan jalur istimewa. Apa itu jalur istimewa? Sedekah itu Pak 5 tingkatan. Yang pertama yang langsung menyebut nama. Yang menyebut kata Allah. Ini juga sedekah juga kadang-kadang saya itu protes-protes Pak. Kalau sumbangannya 10.000, dia pakai karena Allah. Kalau sumbangannya 500.000, dia sebut namanya. Kalau 5.000 sumbangannya bilang karena Allah 5.000. Tapi kalau 100.000 dia sebut namanya. Jadi dia jual namanya Allah kalau 5.000. Itu kita dalam tariqah itu dilarang. Itu zu'ul adab namanya kepada Allah. 2.000, 5.000 uangmu kau sebut nama Allah. Karena Allah. Tapi ketika 100.000 namamu yang kau sebut. Wah itu hati-hati. Mestinya dibalik. Kalau 100.000 katakan karena Allah. Yang 5.000 sebut namamu. Iya. Balik itu Pak. Sedekah tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua naik sedikit. Bersedekahlah dengan tidak mengetahui berapa yang kau sedekahkan. Masukkan uang di saku. Ketika celengan lewat, tutup mata. Ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Itu Allah mengatakan siapa hambaku yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya. Maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, sudah pernah bersedekah begitu Pak? Semua uang dikasih masuk di saku. Uang 100, uang 50. Nanti ketika celengan lewat, ambil 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Tutup mata, masukkan ke celengan. Kita kadang bolak-balik. Ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Tarik 50, dorong lagi masuk. Dicarilah yang paling kecil dan yang paling bonyok. Baru minta yang paling besar. Kemudian tingkatan berikutnya masih ada. Apa? Ketika ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Sudah pernah lakukan? Kau kata mila sumbang kada yang kayak gonceng orang di koloni talah. Pokoknya ini maka laki aku nak capur jadi. Ini yang bahaya. Kemudian pakai yang tingkatan yang paling tinggi. Tapi ini mudah, tidak susah. Dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas. Ada umatku nanti di yaumil akhir tidak berjalan menuju ke mahsyar. Tidak dibawa ke mahsyar. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar Allah sudah menyuruh malaikat untuk menjemputnya. Tidak ditimbang amalnya.
dan juga tidak lewat di titian siratal mustaqim. Karena baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjemputnya. Siapa? Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang bersedekah, dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak pernah tahu siapa yang dia sedekahi, dan yang disedekahi itu pun tidak pernah tahu siapa yang memberikan sedekah kepadanya. Sudah pernah bersedekah begitu, Bu? Gampang. Di sini mungkin ada pondok pesantren, ada pondok pesantren tahfizul Quran, ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah-madrasah, ada panti asuhan. Telepon pimpinan pondoknya, tanyakan, apakah ada anak yatim di situ, Pak Kiai? Pak Ustaz, adakah anak yatim piatu yang sekolah di situ, atau ada anak fakir miskin? Boleh mengatakan ada, kasih tahu berapa pembayarannya anak-anak di situ satu bulan. Misalkan mengatakan 500 ribu. Mengatakan 500 ribu, sampaikan, jangan kasih ketemu saya dengan anak itu. Tidak usah perlihatkan fotonya, dan jangan kasih tahu saya namanya. Tapi saya minta satu hal, jangan juga pernah kasih tahu anak itu kalau saya membantunya. Kita bayarkan kantinnya setiap bulan selama dia sekolah. Tidak pernah kita lihat mukanya, namanya pun kita tidak tahu. Ketika anak ini selesai sekolah, kita ketemu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya ketika dia sekolah. Itu pun anak itu tidak akan pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Inilah kata Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini orang, kata Nabi, yang dijemput sebelum sampai ke mahsyar. Tidak antri. Tapi kalau kumpul anak yatim, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender itu, Pak. Belum langsung itu. Iya. Makanya mestinya kita punya amal rahasia. Mestinya. Itu aja. Sampai istri pun tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu. Apa amalan khususnya Rasulullah yang tidak ditahu oleh orang, kecuali nanti ketahuan lama-kelamaan? Siapa? Ketika menyuapi orang Yahudi yang buta yang ada di pinggir pasar. Mestinya kita punya. Tapi apa fungsinya amalan seperti ini? Amal rahasia seperti itu dua fungsinya. Yang pertama, dia akan menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Yang kedua, di dunia ketika engkau mendapati masalah. Semua orang sudah angkat tangan. Punya penyakit, dokter sudah tidak temukan penyakitnya. Tapi kita tidak bisa sembuh-sembuh dari penyakit itu. Maka mintalah kepada Allah. Epun, angka amalak makau pigau. Degagaw harap kecuali pamaseta. Talingak barakak na pungi amalak ko tapalapak ka puluko masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang bisa dijadikan tawassul adalah amal rahasia, bukan amal yang nampak. Itu kuncinya. Nah, makanya sedekah rahasia itu paling bagus. Kalau tidak bisa dengan jalur itu, banyak jalur masuk surga. Kuncinya dermawan saja, jangan pelit. Nah, sabadega singaran atau sike. Iya, Pak namo tau sike cacatoy. Iya. Yan ang katong masike, Pak. Dega, mati tau sike, di na taritaw. Siko de bami. Salabat ni kikiri galang ito. Iya. Mati tau sike, ito loki buru runtu asan na. Amboan, sike, pabiasa tayo ito. Buru buku-buku na din na pajamah kadatay masike. Jangan kikir, Pak. Orang dermawan. Apa kata Nabi? Yang bisa menutupi murka Allah hanya kedermawanan. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, maka dia akan keburukannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kung kataw magala masih sedekah mak bagi-bagi, pasti maka dia tahu kanja. Namo parema 10 tau ko mak bagi-bagi tapat tahu kanja. Makanya kadangkala pejabat yang cepat naik itu adalah yang suka bagi-bagi uang. Iya. Saya tidak katakan menyogok, tapi niatkan. Ada orang kaya, Pak. Salah satu tokoh Bugis yang ada di Kalimantan. Saya itu kaget. Ketika saya tanyakan, bisakah jabatan itu diambil, bisa diraih tanpa dengan membayar? Apa dia kasih tahu saya? Pak Ustaz, orang sholat jenazah saja dikasih amplop baru mau sholat. Jelas-jelas kewajibannya. Dia kasih tahu saya, orang sholat jenazah Ustaz dikasih uang amplop, padahal itu kewajiban. Saya ini tidak pernah menyogok.
Apa yang kita lakukan kalau kasih begitu? Dia memang katakan, ini saya sudah niatkan. Saya hanya menggantikan pekerjaannya hari itu karena dia datang mencoblos, berarti dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya. Maka saya kasih itu, tapi saya tidak memilih, semua saya kasih. Dan saya sudah mengatakan, kalau di dunia saya tidak dapat ya Rabb, nanti di akhirat aku ambil itu. Wah, saya bilang, oh, lain juga pikirannya ini. Ini makanya saya wasiatkan, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, makanya Nabi sudah menutup itu. Apa kata Nabi? Pertama, pesannya Rasulullah, berdoalah. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa, bukan yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah kadang riak, tapi yang menerima sedekah tidak pernah riak. Makanya ketika yang menerima berdoa, itu doanya lebih besar kemungkinan bisa diterima. Karena tidak mungkin riak orang yang menerima sedekah. Yang kedua, apa doanya Rasulullah? Ya Rabb, aku mohon kepadamu, berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ini doa yang luar biasa. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Ketika sedekahnya riak dan yang berdoa adalah yang menerimanya pun tidak diterima. Tapi ketika yang menerima sedekah itu bergembira, maka orang ini dapat pahala. Bukan pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Maka bersedekahlah dengan lemah lembut, dengan berikan ucapan yang baik. Aja tak ada tahu kutu menjadi wah ada jangan hari makan lagi angka siatu. Jangan. Berikanlah, makanya lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Itu kuncinya. Saya sudah ceramah 1 jam Pak ya. Iya, pas 1 jam. Iya, ya nama ngilut tuku si Jani. Saya sudah tahu itu. Ini sudah 10:30. Saya langsung ke Makassar ini Pak, mau ke Kalimantan. Pesawat besok siang. Jadi saya ingin sampaikan begini. Ini modal kedua. Modal ketiga yang saya ingin kasihkan. Pegang betul-betul ini. Modal ketiga, jangan tinggalkan 3 amalan. 3 amalan saja jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar, karena pasti sampai kepada Allah. Yang kedua sholawat, karena pasti sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga tadi sedekah, jangan tinggalkan. Sekecil apapun, sedekah subuh biar 2.000 rupiah, yang penting istiqomah. Karena amal yang disukai oleh Allah kata Nabi adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jangan bilang setiap tanggal 1 juta. Rugi. Lebih baik 10.000 setiap hari daripada 500.000 1 bulan, 1 kali. Kenapa? Karena yang bersedekah subuh langsung didoakan malaikat. Kalau kita hanya sekali sedekah, berarti malaikat 1 kali berdoa. Istirahat 29 hari. Ya kan? Hari ini kita sedekah, malaikat doakan. Kalau bilang langsung 300.000, nanti tanggal 1 lagi, malaikat bilang, hari ini kita berdoa. Nanti kita istirahat, tanggal 1 lagi baru didoakan. Itu lama sekali malaikat. Tapi setiap kita subuh kita sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika sedekah dengan balak bersamaan, tidak pernah balak mendahului sedekah. Dari situlah kenapa sedekah subuh itu penting untuk menyelamatkan kita. Bahkan saya punya mursyid mengatakan di tariqah, sedekahlah 70.000 dalam sehari. Rumahmu, hartamu tidak akan terbakar. Itu barakahnya. Makanya angka 7 ini istimewa Pak. Itu 77 ya. Orang Bugis itu 7 nah semat 77. Kenapa 7? 7 bulan kandungan syukuran. 7 hari kelahiran disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. 7 tahun umurnya masuk SD. Tambah 7 tahun, 10 tahun suruh dia sholat. Karena 14 tahun nanti jadi karakter. Tambah 7 tahun lagi berarti 21 tahun. Di situ suruh menikah. Karena kalau dia tidak menikah di 21 tahun, nanti di umur 40 baru mau menikah kembali. Makanya kalau sudah ada masuk 28 di sini belum menikah, tidak mau lagi menikah itu. Kalau dia menikah, jangan dulu dia. Kenapa? Karena hilang keinginannya menikah. Nanti di umur 40 ke atas baru mau menikah kembali. Makanya yang sudah menikah mau menikah lagi di situ. Iya, itu karena kelipatan 7 itu Pak. Itu hitungan dalam ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah ini Pak penting juga dipelajari. Saya mendalami beberapa tapi tidak mengambil semua. Karena saya juga khawatir kalau ini banyak orang salahkan itu ilmu hikmah. Karena kita tidak temukan hadis mutlaknya. Tapi dia adalah ilmu dari ilmu. Saya kasih tahu. Bisa kita teliti. Apakah benar dalam ilmu hikmah ini atau tidak. Tapi saya amati itu banyak benarnya. Anak pertama yang ibu bapak lahirkan, sifat baiknya
bapak akan melekat ke dia. Tapi sifat buruk ibunya akan melekat ke dia. Jadi itu anak pamulangi, sifat makalilian na indok nanala, sifat makanja na ambok nanala. Itu anak pertama. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya dia akan ambil, tapi sifat baik ibunya dia akan ambil. Terus saya kata. Kemudian kalau ia nak pamulang aku sifat-sifat nama kalian yang kami mati mana ke. Itu bisa diperiksa itu. Karena itu bukan ilmu paten, tapi itu adalah ilmu kebanyakan. Kemudian, tapi jangan takut ini. Kalau anak pertama itu perempuan, maka kebanyakan itu ibunya dulu yang meninggal. Tapi kalau anak pertama adalah laki-laki, maka bapaknya yang lebih dulu meninggal. Itu di hikmah Pak kita diajarkan. Dan itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. Aja tamasela Bu, maka lihat tuh lagi lu mata-mata. Tidak. Ini makanya para ulama itu kadang mewanti-wanti, oh ini yang harus simpang wasiat, ini yang harus kau anukan, nanti anakmu kau kasih tahu begini. Karena itu ada yang dia jadikan sebagai platform, tapi bukan paten, dia adalah ilmu kebanyakan. Iya, makanya di hikmah begitu. Kenapa wanita dilarang kalau makan itu buka mulutnya kemudian kalau mengunyah. Hanya menyuap itu dibuka mulutnya. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Tapi dia tutup mulutnya itu. Kalau laki-laki boleh tapi tidak boleh bunyi. Kenapa? Itu ilmu hikmah semua Pak. Kalau wanita mengunyah jangan buka mulutnya. Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Saya tahu. Kalau bibir atas wanita tertutup kalau dia makan, bibir bawahnya juga ikut tertutup. Nah itu sudah tahu. Kalau dia kisah makundru tongang. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kalau kita makan ada ikan di sini, ada ayam, jangan coba-coba melangkahi itu ikan. Disunnahkan mengambil yang di depan kita. Itu pesan. Orang yang mengambil makanan yang ada di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya. Tapi orang yang melangkahi makanan, denul lelolongan idale nakutanele namurus. Orang itu makan kayak eskapator tangannya. Tidak ada jadi sini, Pak.